Dia bakal ngadain pernikahan abad ini bareng gue. Makanya gue setia nemenin dia siang malam ngerawat dia selama 7 tahun penuh. Tapi pas matanya udah sembuh, dia malah nyiksa dan ngehina gue berkali-kali. Kenapa? Ya simple. Karena orang pertama yang dia lihat pas matanya kebuka adalah abang gue, Daniel, yang kena leukemia. Pas gue lagi terbaring di meja operasi, ngerasain jiwa gue udah siap-siap angkat kaki ninggalin raga gue. Bunyi tit panjang dari monitor rekam jantung mendadak kedengeran di telinga gue. Di depan mata gue ada bayangan panik para dokter. Sementara itu, di TV dalam kamar rumah sakit ada siaran langsung pernikahan abad ini. Pewaris tahta emas, Lily lagi make gaun pengantin mewah rancangan desainer seharga puluhan juta. Di bawah sorotan 10.000 orang, ngedongakin wajahnya buat nerima kecupan dari Daniel. Ujung jari gue berkedut buat terakhir kalinya. Garis rekam jantung langsung berubah jadi garis datar. Waktu kematian 13:14 menit, tanggal 20 Mei 2025. Gue nggak nyangka ajal bakal jemput gue dengan cara seironis dan sekocak ini. Ironis lagi tuh pilih kasihnya bokap nyokap gue yang keterlaluan. Tanpa tahu kalau gue baru aja respon, persis kayak di kehidupan sebelumnya, mereka nyerahin selembar tiket pesawat ke gue. Vincent, abangmu kan udah tunangan sama calon kakak iparmu. Jangan ganggu acara mereka lagi. Papa sama mama udah beliin tiket pesawat buat kamu. Untuk beberapa tahun ke depan, mending kamu gak usah balik. Di kehidupan lalu, pas ngeliat tiket pesawat itu dikasih ke gue, langsung gue robek-robek di tempat, berkali-kali. Gue ngejelasin ketunangan gue, Lily, kalau orang yang dia suka tuh harusnya gue. Berkali-kali gue ngemis ke bokap nyokap buat jujur, mohon-mohon biar mereka nggak ngebiarin abang gue ngerebut posisi gue. Tapi ujung-ujungnya itu malah bikin Lily makin jijik setengah mati sama gue. Dia bahkan pas gue ngalamin kecelakaan mobil fatal dan hampir mati kedinginan. Dengan dinginnya bilang ke perawat di telepon. Trik murahan apa lagi yang dia mainin sekarang? Bilang sama dia. Jangan berani-berani datang buat ngerusak pernikahan gue sama Daniel. Ninggalin gue mati sendirian di meja operasi sambil ngeliat ke TV yang lagi nyiarin pernikahan megah mereka secara langsung ke seluruh dunia. Ngeliat Daniel dengan lembut. Nyelipin cincin ke jari Lily, ngeliat mereka dapat restu dari semua orang. Kalau sutradara di atas sana ngasih gue kesempatan hidup sekali lagi kali ini, gue bener-bener gak bakal sudi jadi bucin tolol yang menyedihkan lagi. Oke. Gue langsung ngulurin tangan dan ngambil tiket pesawat itu. Dengan ada suara yang anehnya santai banget. Ngeliat gue setuju secepat itu, bokap nyokap gue langsung cengok beneran. Vincent, kamu beneran mau pergi? Kamu gak lagi ngerencanain taktik baru kan? Buat ngerusak pernikahan abangmu? Ngerusak? Kocak banget sumpah. Lily aslinya punya gue, tapi ditikung bokap nyokap sendiri buat dikasihin ke Abang gua. lebih dari 20 tahun yang lalu Daniel, abang gue, ketahuan kena leukemia. Bokap nyokap nggak mikir sepersekian detik pun. Mereka langsung milih buat brojol satu anak lagi. Dan lahirlah gue. Darah tali pusat gue berhasil nyelamatin nyawa abang gue. Tapi sejak saat itu, gue hidup bener-bener di bawah bayang-bayang dia. Karena Daniel sakit-sakitan dan lemah. Bokap nyokap numpahin semua kasih sayang mereka ke dia doang. Dari kecil sampai gede, gue selalu ngalah dalam segala hal. Kamar gue, teman-teman gue, bahkan jatah gue buat masuk babak final. Cuma ada satu hal yang ogah gue lepasin, yaitu cewek yang bikin gue jatuh cinta pada pandangan pertama, si anak sultan keluarga River, Lily. Dulu cewek anggun yang berdiri di kasta paling tinggi. Tapi abis pesta ulang tahun, dia kecelakaan mobil, kedua matanya buta, dan dibuang begitu aja sama keluarganya di sebuah villa pinggir kota. Gue sembunyi-sembunyi dari keluarga gue, nyolong kunci, dan tiap pulang sekolah, gue manjat tembok terus lari buat nemenin dia. Setiap hari, gue selalu ada buat dia. Suara berat, anget, dan menenangkan dari cowok di kegelapan itu jadi satu-satunya penyelamat buat Lily. Gue nggak pernah ngasih tahu nama asli gue. Gue cuma nulis di telapak tangannya, perlahan-lahan nyuruh dia manggil gue Seven. Dia raba-raba buat nulis kaligrafi buat gue, mainin piano buat gue. Pas malam badai, dia nempel tangan gue yang kedinginan ke dadanya. Malam sebelum dia operasi, cewek itu ngokap ujung jari gue dan janji kalau pas matanya udah sembuh nanti, orang pertama yang pengen dia lihat adalah gue. Di saat itu, kita bakal bareng-bareng terus ya. Operasinya berjalan lama banget, sampai 12 jam. Tapi pas Lily bangun, orang pertama yang dia lihat malah Daniel. Gara-gara bokap nyokap gue. Pas tahu Daniel juga naksir Lily. Diem-diem, nyemplungin obat tidur ke minuman gue. Bikin gue pingsan seharian penuh.
Terus mereka bohong dan ngaku-ngaku kalau orang yang selama beberapa tahun ini selalu nemenin Lily tuh si Daniel. Biar Daniel yang dapat enaknya. Lily nggak curiga sama sekali, dan akhirnya Daniel melaju mulus dari pacaran sampai tunangan. Mesra banget kayak perangko. Selama 3 tahun terakhir, gue udah ngejelasin berulang kali kalau orang yang nemenin dia tuh gue. Orang yang harusnya dia cintai juga, gue. Tapi tetap aja dia nggak percaya sampai gue mati. Gue natap bokap nyokap kandung gue yang berdiri di depan gue rasanya kocak abis. Dulu, kalian terus-terusan. Pengen gue pergi. Sekarang pas gue setuju, kalian malah nggak percaya. Nggak mikir kalau kalian tuh aneh banget apa. Bukan gitu maksud kami. Kalau kamu emang mau pergi, ya itu bagus banget. Kamu berangkat ke Eropa setengah bulan lagi. Selama waktu ini, kamu bisa beresin barang-barangmu dan selesain beberapa urusan pribadimu. Takut banget gue bakal berubah pikiran, bokap nyokap buru-buru, ngasih wejangan tambahan, terus langsung cabut sambil kegirangan. Gue juga muter balik terus. Masuk ke kamar gue. Pas pintu ketutup, HP gue langsung getar sekali. Ada chat masuk dari Lily. Datang ke Hotel Grand Hyatt, kamar 1808 jam 8 malam. Gue natap chat itu, ujung jari gue agak gemeteran. Di kehidupan lalu, pas nerima chat ini, gue seneng setengah mati. Mikir kalau akhirnya dia mau dengerin penjelasan gue. Tapi pas gue dateng, ternyata dia sengaja manggil gue cuma buat nontonin dia sama Daniel tidur bareng di kasur. Biar gue bener-bener nyerah. Waktu itu, gue bener-bener hancur dan nangis kejar, sedangkan dia cuma bilang dengan dinginnya, udah puas nontonnya. Satu-satunya. Orang yang gue suka tuh abang lu. Sekarang pas diingat-ingat lagi, rasanya lawak banget. Gue narik napas dalam-dalam terus ngebales, oke. Pintu 1808 nggak? Dikunci. Lily lagi meluk Daniel. Mereka berdua telanjang bulat saling berhadapan. Di sekeliling mereka bertebaran banyak kondom bekas pakai. Kamar itu bener-bener penuh sama aura mesum yang membara. Begitu ngelihat gue berdiri di luar, Lily malah sengaja ngomong. Daniel nyungsepin kepalanya buat ngekap tulang selangka Lily. Ninggalin bekas cupang merah yang kentara banget. Suara Lily terdengar lembut tapi seksi. Jangan takut sayang. Aku sengaja manggil dia ke sini biar dia tahu kalau cowok yang aku suka tuh kamu. Supaya biar dia nggak bakal halu lagi tentang gue dan bener-bener sadar kalau gue cuma bakal jadi kakak iparnya. Hidup di kehidupan kedua dan ngeliat langsung. Adegan ini pakai mata kepala gue sendiri, hati gue tetap aja nyesek banget kayak ditusuk pisau. Berdarah-darah dan tersiksa sampai rasanya pengen mati aja. Tapi gue harus maksain diri buat terbiasa. Soalnya mulai sekarang Lily cuma bisa jadi kakak ipar gue. Nggak tahu deh udah lewat berapa lama, tapi akhirnya gue ngelepasin kepalan tangan gue yang udah penuh sama bekas tancaman kuku yang dalam. Terus gue lihat Lily yang udah rapi pakai baju lengkap jalan nyamperin gue. Udah puas ngelihatnya, satu-satunya cowok yang gue taksir tuh cuman abang lu. Ingat posisi lu. Gue nih kakak. Jangan pernah lagi. Muka gue langsung datar banget, nggak ada ekspresi sama sekali. Gue lihat jelas kok, gue paham. Lily sempet bengong bentar, kayaknya nggak nyangka gue bakal sesantuy ini. Nggak lama kemudian dia ngambil undangan pernikahan dari atas nakas, terus dikasih ke gue. Gue sama Daniel bakal nikah bulan depan. Dateng ya. Gue pun nerima undangan itu. Gue bakal dateng tepat waktu kok. Semoga langgeng terus ya sampai tua. Lily ngeliatin muka gue dalam-dalam, alisnya agak berkerut. Bingung kenapa gue. Jadi penurut banget hari ini. Tapi dia nggak nanya apa-apa juga sih. Langsung pergi digandeng, Daniel ninggalin hotel. Gue pun nyeret langkah kaki. Gue yang berat buat ngikutin mereka dari belakang. Kepala gue nunduk, otak gue bener-bener ngeblank pas tiba-tiba denger suara jeritan histeris dari sebelah gue. Detik berikutnya papan reklame neon raksasa dari atas langsung terjun bebas ke bawah. Secara refleks Lily dorong Daniel ke belakang, sukses banget ngehindarin maut, dan cuma nyisain gue sendirian di tempat. Ketiban papan itu sampai mandi darah dan langsung ambruk ke tanah. Rasa sakit yang luar biasa langsung nyerang gue kayak ombak, ngerusak saraf gue. Sakitnya parah banget sampai gue gemeteran gak karuan di genangan darah sendiri. Pandangan gue mulai kabur. Gue ngeliat bayangan Lily yang lagi ngelindungin Daniel, lalu gue merem. Cewek yang dulu cuma punya. Gue di hatinya gak bakal pernah balik lagi. Dan akhirnya gue bisa bener-bener ikhlas. Pas melek lagi, gue baru sadar kalau udah ada di rumah sakit. Seorang suster lagi ganti perban gue. Pas lihat gue sadar, dia langsung ngehela napas lega. Mas udah koma 2 hari lo baru sadar sekarang. Gimana rasanya? Waktu hari kejadian, abang Mas yang bawa Mas ke rumah sakit.
Dia ketakutan banget sampai pingsan. Orang tua sama calon kakak ipar Mas sekarang lagi jagain dia semua. Di kamar sebelah. Saya panggilin mereka dulu ya. Dengar itu, kelopak mata gue bergetar terus gue ngegeleng. Gak usah sus. Mereka juga gak bakal mau lihat gue. Dan gue juga gak pengen ketemu mereka. Ada tatapan kasihan di mata si suster pas dia balik badan dan keluar kamar. Siapa sih yang gak bakal ngegosip? Padahal mereka kan jelas-jelas saudara kandung. Si adek berdarah-darah sampai harus dirawat, tapi keluarganya malah nggak nanyain sama sekali. Mereka cuma sibuk. Si abang yang cuma kaget dikit doang. 2 hari ini mereka nggak ada jenguk sekalipun. Katanya sih, calon kakak ipar itu CEO cewek di Reverse Group. Si abang jadi menantu kesayangan, jadi ya wajar aja kalau si adek dianaktiririn. Tapi jujur ya, calon kakak ipar itu bener-bener bucin abis. Dia selalu nemenin abang Mas, nyuapin obat sama bubur. Malah sampai ngundang pensiunan ahli psikologi buat ngilangin traumanya. Dan ngehibur dia. Bisik-bisik kasihan mereka kedengeran jelas banget di kuping gua. Tapi dari awal sampai akhir muka gua tetep lempeng aja. Gak ada ekspresi. Gua udah lama terbiasa sama situasi kayak gini. Pas sore hari kebetulan dokter manggil gua buat kontrol. Karena gak ada yang nemenin, gua terpaksa nyeret badan gua yang lemes isi dari kasur sendirian. Pas lewat depan kamar sebelah, gue lihat bokap nyokap, gue sama Lily lagi ngerubungin Daniel. Nanyain. Keadaannya dengan perhatian banget. Bokap nyelimutin dia, nyokap ngupasin anggur, terus nyuapin dia. Senyum manis langsung ngembang di mukanya. Nyokap ngomong lembut banget. Beberapa hari ini semuanya. Sibuk jagain kamu dan belum sempet lihat adekmu. Karena kamu udah kenyang, yuk bawa sup ikan sisa ini ke adekmu. Dia luka parah, pasti butuh asupan gizi. Halah, gak usah mikirin dia deh. Dimana aja juga dia pasti bisa bertahan hidup. Ibu kan masak sup ini semalaman suntuk. Kalau dikasih ke dia, bukannya malah buang-buang makanan. Bokap langsung nolak tanpa mikir 2 kali. Nyokap juga ngangguk setuju. Lily ngebantuin ngerapiin poni Daniel, matanya. Kelihatan sayang banget sampai mau tumpah-tumpah. Kata dokter kamu pingsan karena panik banget. Vincent emang dari dulu berdarah dingin dan gak punya hati. Dia gak pernah peduli sama hubungan saudara kalian. Malah berani-beraninya dia ngelawan kakak iparnya sendiri. Dengar omongan dingin dari dia, gue cuma bisa ketawain diri sendiri. Dengan senyum kecut, gue dari lahir alergi makanan laut, gue nggak bisa makan segala jenis ikan-ikanan atau sejenisnya. Tapi Daniel suka banget sama ikan kepiting sama udang. Makanya di rumah selalu ada hidangan laut tiap kali makan. Gue nggak bisa makan apa-apa, cuma bisa makan sayur ijo sama nasi putih doang. Dan parahnya gue malah disalahin sama bokap nyokap karena dibilang pilih-pilih makanan. Daniel kalau di depan orang lain aktingnya pinter banget soal perhatian sama gue, adeknya ini. Tapi begitu, tinggal kita berdua doang pas lagi sepi, dia bakal ngehina gue habis-habisan. Kadang-kadang malah pakai main tangan sama kaki. Tapi abis mukulin gue. Daniel langsung nangis-nangis buat ngadu. Mutar balikin fakta. Bokap, nyokap gue gak bakal nanya-nanya lagi. Langsung ngehukum gue buat berlutut di tengah hujan semalaman suntuk. Sejak saat itu, gue selalu jaga jarak aman dari abang gue ini. Apapun yang Daniel mau, gue selalu ngalah. Di kehidupan gue yang dulu Lily. Itu satu-satunya orang yang pengen gue perjuangin, tapi akhirnya malah zonk kayak gini. Di kehidupan sekarang, gue cuma pengen jalanin hidup gue sendiri dengan tenang. Nggak pakai rebutan, nggak pakai drama, dan nggak ada lagi yang namanya bucin. Gue nyelesain kontrol sendirian, ngambil resep obat, terus jalan ke apotek buat nebus obat. Apotek di bagian belakang itu ngeharusin gue ngelewatin taman. Pas lagi. Ngelewatin kolam air mancur, langkah gue dihalangin seseorang. Pas ngedongak, gue lihat Daniel. Wih, udah bisa bangun dari kasur aja nih. Kayaknya luka lu nggak seberapa ya? Biar gue kasih tahu ya, bokap nyokap ada di pihak gue semua. Biarpun lu bilang ke Lily kalau orang yang nemenin dia tahun itu adalah lu, atau orang yang sebenarnya dia taksir itu. Lu, itu semua bakal sia-sia belaka. Mending lu simpen aja deh tenaga lu. Ngadepin provokasi dia, gue santai banget. Tenang aja, mulai sekarang gue gak bakal suka sama Lily lagi. Apapun yang lu mau bakal gue kasih. Daniel emang udah biasa lihat sikap gue yang selalu sabar dan ngalah. Matanya langsung kelihatan makin jemawa. Emang gue butuh lu ngalah. Dari kecil juga apapun yang gue mau pasti gue dapet. Lu tuh cuman pantas dapat sampah sisaan yang gak gue mau doang. Pernah bisa menang ngelawan gue. Gue males nanggepin bacotan dia. Gue cuma pengen buru-buru cabut. Lihat gue yang mau pergi gitu aja. Daniel langsung cemberut dan mau. Terus ngomelin gue.
Tiba-tiba sesosok bayangan yang gak asing muncul di koridor. Si Daniel langsung panik setengah mati, dia langsung nyengkeram tangan gue dan nyeret gue buat nyebur ke kolam air mancur. Padahal kita berdua sama sekali nggak bisa berenang. Kita kelabakan di dalam air sambil teriak-teriak minta tolong. Parahnya lagi, luka-luka di badan gue malah kebuka lagi. Darah segar langsung bikin seluruh kolam berubah merah. Air dingin masuk ke hidung gue, bikin gue tersedak dan batuk-batuk nggak karuan. Sumpah, rasanya sakit banget sampai gue nggak punya tenaga lagi buat bertahan. Badan gue langsung tenggelam gitu aja. Pas gue udah mau mati kehabisan napas, gue ngeliat Lily lari kencang dan langsung nyebur ke air. Tapi dia malah ngelewatin gue gitu aja. Dia sama sekali nggak peduli buat ngelirik gue sedikit pun, apalagi mau nolongin. Dia malah narik si Daniel ke tepi kolam. Si Daniel dengan mata yang merah langsung meluk Lily erat-erat. Sambil ngeliatin gue yang masih megap-megap kehabisan napas di dalam air, dia sengaja pasang muka sok khawatir. Vincent gak sengaja dorong aku ke kolam, Lily. Kamu kan tahu aku cuma punya satu adik ini. Tolong selamatin dia ya. Dengar akting busuknya, dan pas ngeliat gue yang masih di dalam air, muka Lily bener-bener sedingin es. Daniel, kamu gak usah belain anak gak tahu diri itu lagi. Dia pasti sengaja mau ngebunuh kamu. Terus pura-pura nyebur biar dikasihani. Kalau tabiat buruknya nggak juga berubah. Biarin aja dia mampus dan sadar di dalam air. Setiap kata-kata kejam itu kedengeran jelas di kuping gua. Nusuk bener-bener dalam ke hati gua. Muka gua udah mulai membiru karena kehabisan napas. Dan telinga gua mulai berdengung parah. Tenaga di sekujur tubuh gua bener-bener habis. Kesadaran gua makin lama makin menipis dan pandangan di depan mata gua perlahan-lahan jadi gelap. Gua cuma bisa pasrah ngelihat Lily sama Daniel pergi ninggalin gue begitu aja. Akhirnya gue pingsan dan gak sadarkan diri. Gak tahu udah berapa lama lewat, tapi gue terbangun gara-gara ada hembusan angin dingin yang menusuk kulit. Menggigil hebat pas siuman, dan hal pertama yang gue lihat adalah bokap nyokap yang udah berdiri di depan gue dan muka merah padna, marah sok besar. Nyali kamu gede banget ya, berani-beraninya. Kamu dorong Daniel ke kolam. Kamu sengaja mau ngebunuh dia biar bisa gantiin posisi dia di samping Lily kan? Asal kamu tahu ya, selama papa sama mama masih hidup, kami nggak bakal sudi ngebiarin hal itu terjadi. Dari dulu sampai sekarang, kamu tuh nggak ada apa-apanya dibandingin sama kakakmu. Kamu sama sekali nggak pantas buat Lily. Mending kamu sadar diri deh, jangan kebanyakan halu. Denger makian mereka, sekujur tubuh gue langsung terasa dingin. Mata gue perlahan mulai dipenuhi rasa putus asa yang mendalam. Rasa sakit yang udah bertahun-tahun gue pendam di dalam hati akhirnya meledak juga. Aku nggak pantas buat dia. Terus si Daniel itu pantas. Kalau bukan karena kalian berdua yang sibuk ngejodoh-jodohin mereka, Lily bahkan nggak bakal sudi ngelirik dia seumur hidupnya. Kalian udah merebut apa yang harusnya jadi milik gue. Terus ngasihin itu ke dia gitu aja. Apa kalian berdua nggak merasa? Bener-bener nggak tahu malu? Ngelihat gue berani ngelawan, muka nyokap langsung merah padam karena murka. Bokap langsung angkat tangannya dan nampar pipi gue keras-keras. Dasar anak durhaka. Kami ini. Orang tua kandungmu, nyawa kamu dan semua yang kamu punya itu pemberian dari kami. Jadi kalau kami mau ambil balik, ya terserah kami. Kalau kami mau ngasihin semuanya ke kakakmu, itu juga hak kami. Emangnya kamu punya hak apa buat protes? Kalau kamu berani ngebocorin kebenarannya, lihat aja gimana kami bakal. Belum sempat dia nyelesain omongannya. Pintu kamar rawat langsung didorong terbuka. Lily masuk dengan dahi mengkerut. Kebenaran apaan? Ngelihat Lily yang tiba-tiba masuk, bokap nyokap langsung panik dan ngomong terbata-bata. Kami cuman lagi ngasih pelajaran sama anak, kurang ajar ini, biar dia mau jujur kenapa dia tega dorong Daniel ke kolam. Tapi dia keras kepala. Dan sama sekali nggak mau ngaku sampai mati. Tante sama Om bener-bener emosi, sampai bingung gimana caranya ngehukum dia. Mereka berdua saling tukar pandangan, lalu dengan mulus langsung mengalihkan pembicaraan. Lily nggak curiga sama sekali. Tatapannya ke gue bener-bener sedingin es. Kalau dia masih keras kepala nggak mau ngaku salah, kurung aja dia di kamar mayat. Kalau dia udah sadar sama kesalahannya, baru keluarin dia. Bokap, nyokap langsung girang denger ide kejam itu. Mereka langsung manggil para pengawal buat ngurung gue di sana. Gue cuma bisa megangin pipi gue yang bengkak dan memerah dengan hati yang kosong dan mati rasa. Gue tahu kalau ngelawan cuma bakal bikin hukuman makin parah, jadi gue nggak berontak sama sekali dan pasrah pas mereka. Nyeret gue pergi. Diselimuti rasa dingin yang mencekam dan menyeramkan dari kamar mayat, gue cuma bisa ngejerit minta tolong di dalam hati.
Badan gue gemetar hebat, sampai gigi gue gemeretuk saking dinginnya. Di tengah rasa panik yang luar biasa, tiba-tiba gue teringat masa-masa pas kami masih tinggal di kediaman Rivers yang lama. Pas malam, badai petir yang mencekam, gue dan Lily saling bersandar buat saling menyalurkan kehangatan. Waktu itu, gue rela ngelepas jaket gue biar dia nggak kedinginan. Dia bakal megang erat tangan gue, meluk gue di dalam dekapannya, dan selalu bisikin ke gue, "Jangan takut ya, kenangan manis masa lalu dan kenyataan dingin yang kejam ini seolah bertabrakan bener-bener menyiksa batin gue." Waktu terus berlalu menit demi menit. Di tengah rasa lapar dan dingin yang luar biasa, kesadaran gue perlahan mulai memudar. Gak lama kemudian, pintu kamar mayat itu akhirnya terbuka. Lily melangkah masuk dengan wajah dingin dan tatapan yang benar-benar tajam. "Setelah dikurung sehari semalam, apa sekarang kamu udah tahu kesalahanmu?" "Aku tahu. Aku salah. Aku benar-benar salah." Dengan susah payah gue maksain suara parau. Gue keluar dari tenggorokan buat ngejawab dia. Ngelihat senyum puas di wajahnya, gue mencoba bangkit berdiri dan jalan sempoyongan pergi dari sana. Di dalam hati, gue benar-benar nyesel. Kesalahan terbesar gue adalah percaya sama janjinya kalau kami bakal selalu bersama. Kesalahan terbesar gue adalah menyukai dia. Setelah akhirnya diperbolehkan keluar dari rumah sakit, gue langsung pulang ke rumah. Semua hal yang ada hubungannya sama Lily langsung gue beresin tanpa sisa. Buku harian dan surat-surat cinta zaman sekolah dulu, foto-foto dia yang gue simpen diem-diem, kado-kado yang mau gue kasih, sampai kejutan yang udah gue siapin buat dia. Padahal awalnya gue punya rencana kalau nanti kami udah jadian, gue bakal nyeritain semua kisah cinta terpendam gue ini ke dia. Tapi sekarang gue sadar kalau gue dan dia gak bakal pernah punya kesempatan lagi sampai kapanpun. Barang-barang ini udah gak ada gunanya lagi buat disimpan. Jadi gue buang semuanya ke tempat sampah. Pas gue balik badan, gak sengaja gue papasan sama Lily, yang baru aja pulang setelah 4 tahun lamanya. Dia sempet ngelirik ke arah tong sampah, lalu natap gue dengan tatapan yang bener-bener dingin dan acuh tak acuh. Si Daniel juga ngelihat barang-barang itu, lalu dengan sengaja dia ngegandeng tangan Lily sambil tersenyum licik dan berkata, "Lily, lihat deh kali ini Vincent bener-bener jadi anak penurut. Ya, dia pasti nggak bakal ngeganggu kamu lagi ke depannya. Gimana pun juga, dia kan adik kandungku sendiri. Jadi jangan terlalu dingin padanya." Lily cuma masang muka datar sambil terus natap gue. Terhadap orang yang nggak dia sukai, dia emang selalu bersikap sedingin ini. Karena dia bener-bener nggak bisa pura-pura ramah. Gue cuma bisa ngedengerin ocehan mereka dalam diam tanpa ngucapin sepatah kata pun. Gue narik napas dalam-dalam, berusaha menahan semua emosi yang berkecamuk di dada, lalu melangkah kembali ke kamar gue. Besok harinya adalah acara pesta ulang tahun si Daniel. Aula besar bener-bener ramai, dipenuhi para tamu undangan yang sibuk bergosip tanpa henti. Gila, pesta ulang tahun yang diadain Nona Rivers buat tunangannya ini bener-bener megah banget. Gue denger semua bunga dekorasi ini dikirim langsung pakai pesawat dari Eropa tadi pagi. Katanya mereka juga bakal nyalain kembang api buat ngerayain pesta. Ini selama 3 hari, 3 malam berturut-turut. Setelan jas sama jam tangan yang dipakai Tuan Daniel aja. Harganya ditaksir sampai ratusan juta yuan. Nona Rivers bahkan bela-belain datang sendiri ke rumah lelang Sotheby cuma buat beli barang-barang itu demi nyenengin pacar tercintanya. Sumpah, Nona Rivers bener-bener totalitas banget ya. Bisa nikah sama Neng Rivers. Si Daniel bener-bener hoki parah. Keluarga Day juga langsung auto naik kasta dalam sekejap. Tapi sayang banget keluarga itu. Masih punya tuan muda kedua. Si beban keluarga Day yang kerjaannya ngehayalin calon kakak iparnya tiap hari. Gak tahu malu banget kan? Padahal mereka jelas-jelas saudara kandung. Kenapa sih si Vincent ampas banget dibandingin sama Daniel? Mending kalau cuma tampang sama kelakuannya yang agak burik, tapi ini dia malah terus-terusan nempelin Neng Rivers. Bahkan, moral sama otaknya udah geser. Kalau gue punya anak yang bikin malu nama baik keluarga kayak gitu, udah gue tendang keluar rumah dari dulu. Daniel sama Nyonya Deima masih terlalu baik hati. Dengar gosip sampah yang seliweran itu, hati gue yang adem ayem langsung bergejolak. Gue cuma bisa mojok kayak orang gak kasat mata. Males nyari perhatian. Gak jauh dari situ, bokap nyokap gue sama Lily pada ngerubunin Daniel kayak fans fanatik lagi ngerubunin idolanya. Mereka sibuk ngerapihin jasnya. Bantu dia nolak minuman beralkohol, sampai bantuin nyalain lilin ulang tahunnya. Sambil senyum-senyum, mereka nyanyiin lagu selamat ulang tahun buat dia. Ngelihat pemandangan yang begitu ceria dan harmonis itu, gue langsung kepikiran ulang tahun gue dulu.
Daniel selalu punya 1000 alasan buat bawa bokap nyokap pergi. Ninggalin gue sendirian di rumah. Buat tiup lilin dan ngerayain sendiri. Dulu pas gue masih bareng Lily, dia yang nemenin gue bikin permohonan, makan kue bareng, dan gue selalu dapet kado dari dia. Gue pikir gue gak bakal kesepian lagi. Tapi sisa kebahagiaan kecil yang pernah gue punya itu sekarang bener-bener direnggut abis. Dan gue gak bakal sudi bertahan lagi di sini. Di tengah suasana yang rame dan penuh tawa itu, Daniel merem sambil bikin permohonan. Semua orang gantian ngasih dia kado. Dia buka kado-kado itu satu persatu, mulai dari tas branded sampai perhiasan mewah. Punya segalanya, senyum di bibirnya gak pernah pudar. 2 kado terakhir ternyata udah disiapin sama bokap nyokap gue dan Lily. Pas kado itu diumumin, langsung bikin heboh sesi ruangan. Bokap gue bilang, gue sama istri gue udah mikir matang-matang dan mutusin buat ngejadiin Daniel sebagai pewaris tunggal deh. Grup yang bakal warisin semua aset keluarga deh. Terus, giliran Lily. Kado yang gue kasih buat Daniel adalah 50% saham dari Rivers Group dan cincin kawin pusaka keluarga Rivers. Nenek gue pernah bilang kalau pasangan yang pakai cincin ini bakal saling cinta sampai rambut mereka memutih. Daniel adalah satu-satunya cowok yang pengen gue nikahin seumur hidup ini. Makasih ya, udah mau nikah sama gue. Di bawah sorotan 10.000 orang, Daniel langsung masangin. Cincin itu ke jari Lily, meluk dia erat-erat, terus ngekap bibirnya. Seisi ruangan langsung riuh kayak ombak pasang. Semua orang tepuk tangan, bersorak, dan ngasih. Selamat buat mereka. Gue cuma berdiri ngeliatin dari jauh, ngerasain nyesek dan sakit hati yang mendalam. Gue tansepin kuku kuat-kuat ke telapak tangan gue, niatnya mau cabut, tapi malah dipanggil. Balik sama Daniel. Vincent, kado lo mana? Kapan nih mau lo kasih ke gue? Seketika, pandangan semua orang langsung tertuju ke gue. Gue sempet diem, terus ngeluarin kado yang udah gue siapin dari awal dan nyerahin ke dia. Daniel dengan senyum lebarnya ngebuka kado itu, niatnya mau ngecengin gue, tapi Lily yang ada di sampingnya mendadak melotot. Matanya tertuju tajam ke tangan gue yang lagi keangkat. Kenapa jam tangan ini ada di lo? Dengan santai, gue ngangkat kepala buat natap matanya yang gak percaya itu, sambil refleks. Nyentuh jam tangan itu. Pas zaman Lily masih buta dulu, dia tahu dia gak bisa ngelihat. Tapi dia tetap dandan cantik demi nemuin gue. Waktu itu gue sering banget pakai jam tangan ini. Tiap kali dia ngandeng tangan gue, dia bakal ngeraba jam ini, bahkan nanya permata apa aja yang ada di jam ini. Tapi gue gak pernah jawab. Tiba-tiba Lily nyengkeram. Pergelangan tangan gue kenceng banget, nadanya panik. Kenapa jam ini bisa ada di lo? Sebenarnya lo siapa? Gue gak nyangka Lily gak ngenalin gue sebagai orangnya, tapi malah ngenalin jam tangan ini. Hati gue bener-bener berkecamuk campur aduk. Baru aja gue mau mangap, omongan gue langsung dipotong sama Daniel. Vincent, tanpa izin gue berani-beraninya. Lo ngembat jam tangan gue? Abis ngomong gitu, Daniel nyamperin gue mau nyamber paksa jam tangan itu. Dia narik kenceng banget sampai ngegores punggung. Tangan gue, ninggalin beberapa baratan berdarah. Perih banget sampai gue ngeliat kesakitan. Berusaha narik tangan gue balik. Memanfaatkan situasi, si bangsat itu malah sengaja ngejatuhin badannya ke belakang dengan keras. Ngelihat kejadian itu, muka Lily langsung pucat pasi. Dia buru-buru narik Daniel ke belakang, matanya natap gue dengan pandangan yang gelap banget. Oh, jadi gitu kelakuan lo. Pantas aja gue heran. Ternyata lo nyolong jam tangannya Daniel. Pas ketahuan, lo malah ngamuk dan nyerang Daniel. Vincent, lo bener-bener bikin najis tahu nggak? Ngelihat dia nggak ngasih gue kesempatan buat ngejelasin dan langsung percaya mentah-mentah omongan Daniel, sekujur tubuh gue berasa beku seketika. Gue angkat tangan gue yang berdarah-darah, suara gue gemeteran nahan putus sama rasa sakit yang gak bisa disembunyiin. Lo inget jam ini? Padahal lo udah sembuh. Sekalipun ngelihat Daniel pakai jam ini, karena dia emang gak tahu menahu soal keberadaan jam ini. Karena dari awal, bukan dia cowok yang lo kenal. Sebelum omongan pilu gue selesai, bokap langsung ngangkat tangannya dan nampar pipi gue keras-keras. Pandangan gue langsung gelap. Tubuh gue hilang keseimbangan, oleng ke arah menara gelas sampahnya. Ratusan gelas langsung ambruk nimpa badan gue, bikin gue basah kuyup. Gue tersungkur di lantai, sekujur tubuh gue penuh luka sayatan dan berdarah-darah. Nyokap gue, Nyonya Day, langsung nyamperin gue, nyiram segelas anggur merah pas ke muka gue. Suaranya dingin banget kayak es. Udah berani lo pakai diem-diem. Karena jam itu sempet rusak pas kecelakaan dan dikirim buat diservis. Dan kepala pelayan baru aja nganterin balik hari ini. Sekarang lo malah halu mau ngeklaim itu jadi milik lo. Biasa lo bikin rusuh di rumah mah terserah ya.
Tapi hari ini hari ulang tahun kakak lo, berani-beraninya lo bikin malu di depan banyak orang. Bikin ancur nama baik keluarga Day. Ini barang paling berharga peninggalan kakek lo waktu masih hidup. Ini emang disiapin buat Daniel, cucu kesayangannya. Mana mungkin ini punya lo? Bokap juga ikut ngomporin omongan nyokap, bikin Lily makin percaya kalau fitnah itu emang beneran terjadi. Langsung nenangin Daniel yang akting, teraniaya, sambil ngusap kotoran di mukanya. Abis itu, dia jalan ke arah gue, jongkok, dan narik pergelangan tangan gue yang luka parah. Dia lepasin jam tangan itu, ngelap noda darahnya pakai sapu tangan, terus dipasangin ke pergelangan tangan Daniel. Sambil masang muka tulus, dia bilang, jam tangan ini bukti. Kasih sayang kakek buat lo, dan juga nyimpen kenangan kita berdua selama 5 tahun terakhir. Gue nggak bakal biarin siapapun nodai jam ini. Dia ngomong gitu dengan mantap. Abis itu dia natap om sama tante gue dengan tatapan sedingin es. Vincent udah ngembat aset keluarga tanpa izin. Kelakuannya bener-bener busuk. Bukannya. Keluarga Day harusnya ngejalanin hukuman keluarga. Bokap langsung ngangguk-ngangguk kegirangan, terus nyuruh anak buahnya buat ngambil cambuk. Sambil megang cambuk di tangannya, dia ngelihat ke arah papan aturan keluarga, lalu bilang Vincent udah ngelakuin kesalahan fatal hari ini, dia layak dapat 50 kali cambukan. Gue sebagai kepala keluarga Day emang gagal ngedidik anak, ngerusak suasana aja. Hari ini, gue bakal ngehukum anak durhaka ini di depan semua orang biar dia tahu sopan santun keluarga. Habis ngomong gitu, dia langsung ngayunin cambuknya ke bawah ngehantem. Kencang banget. Plak, suaranya menggema parah. Punggung gue dicambuk sampai robek. Badan gue gemeteran terus-terusan, darah ngucur deras banget. Gak pakai lama, darah itu langsung ngebasuh seluruh. Badan gue jadi merah, rasanya sakit banget sampai pandangan gue buram. Dari tenggorokan gue cuman keluar rintian kesakitan yang putus-putus. Gue gak nyuri apa-apa, jam tangan itu aslinya punya gue. Kakek yang ngasih itu ke gue. Pas lihat gue ambruk di genangan darah sambil ngeliat kesakitan, Lily sama sekali gak peduli. Malahan Daniel nutupin mata Lily terus mereka pergi gitu aja. Lihat punggung mereka yang makin ngejauh, gue langsung meremin mata gue yang udah penuh darah. Gue gigit bibir gue kuat-kuat, nahan perih bercampur darah dan air mata, nyoba sekuat tenaga. Buat bertahan dan gak ngeluarin suara lagi. Abis disiksa, bokap nyokap gue bahkan gak sudi ngelirik gue sama sekali dan langsung cabut. Para tamu di aula dan para pelayan juga ikut ngejek gue, terus pergi satu persatu. Gak ada satupun orang yang peduli sama gue. Gue, dengan luka-luka yang mengerikan di sekujur tubuh, terkapar di lantai yang dingin. Lampu-lampu mulai padam. Cuma kegelapan tanpa batas yang bener-bener nyelimutin gue. Baru pas subuh keesokan harinya gue dapet sedikit tenaga, terus langsung pergi ke rumah sakit. Sendirian buat ngobatin luka-luka gue. Pas lihat luka yang ngeri banget di badan gue, dokternya juga sempat panik. Butuh waktu penuh 3 jam cuma buat ngebersihin dan ngeperban. Semuanya. Saking sakitnya, keringat dingin gue sampai ngucur deras, dan beberapa kuku jari gue patah gara-gara gue cengkeram kuat-kuat demi nahan rasa sakitnya. Gue dirawat di rumah sakit buat pemulihan selama 2 hari sampai luka-lukanya perlahan mulai mengering. Selama waktu itu, si Daniel tiap hari ngirim banyak pesan provokatif yang mancing emosi. Bokap nyokap udah setuju. Kita bakal ngerenovasi kamar lu jadi kamar bayi. Nanti anaknya gue sama Lily bakal tinggal di sana. Kapan lu mau nyingkirin tumpukan sampah lu itu? Hari ini gue nemenin Lily buat milih gaun pengantin. Pas gue lihat semuanya kelihatan cantik, ya udah gue borong semua buat dia. Gue pakai sepatu hak tinggi sampai kaki gue pegel semua. Dia kasihan banget lihat gue dia. Bahkan mijitin kaki gue. Pas gue lihat foto Lily yang lagi natap dalam-dalam ke mata si Daniel, mata gue udah gak ngerasain apa-apa lagi selain mati rasa. Gue gak ngebales satu pun pesan dari dia. Abis kelar masa pemulihan, gue balik ke rumah dan langsung mulai beresin barang-barang gue. Selain dokumen penting kayak kartu identitas, gue buang. Semua barang lainnya. Gak ada yang gue sisain. Lihat hal ini, kepala pelayan gemeteran ketakutan. Terus dia maju buat ngingetin gue. Tuan muda kedua, tuan muda sulung maunya Anda pindah ke lantai bawah tanah. Biarpun pencahayaannya kurang bagus, tapi ruangannya luas banget kok. Anda gak perlu ngebuang. Semua barang-barang ini. Gue natap kamar kosong itu dan ngomong pelan, gak usah. Barang-barang ini gak bakal kepake lagi, buang aja semuanya. Gue bentar lagi mau keluar negeri. Gue gak bakal balik lagi ke sini nanti. Kepala pelayan langsung melongo, ada sorot cok di matanya. Belum sempat dia nyelesain kalimatnya, Lily langsung buka pintu utama dan masuk.
Siapa yang mau pergi dan gak bakal balik lagi? Pas kepala pelayan baru mau ngejawab, si Daniel keluar dari kamar tidur. Kok kamu udah datang pagi-pagi gini? Aku bahkan belum kelar beresin barang. Lily juga gak ngehirauin kami berdua lagi. Dia langsung jalan nyamperin si Daniel. Terus nyubit hidungnya pelan. Gak apa-apa, santai aja beres-beresnya. Aku bisa nungguin kok. Aku masih nggak bisa nih masang dasi kupu-kupu ini. Tangan kamu kan lincah banget pasangin dong. Buat aku. Mereka berdua ngobrol sambil ketawa-tawa terus balik lagi ke kamar dan nutup pintu. Gue juga langsung ngalihin pandangan terus diam-diam nyeret koper yang udah gue beresin. Hari itu, seharian penuh, Lily sama Daniel mesra-mesraan terus sampai nempel banget kayak perangko. Dia rela ke dapur sendiri buat bikin sarapan buat Daniel, terus duduk manja di pangkuannya sambil nyuapin dia suap demi suap. Dia juga nemenin Daniel nonton film sambil ngejelasin rahasia-rahasia tersembunyi di dalam film itu. Dia bahkan narik Daniel ke balkon buat ciuman. Sengaja ninggalin bekas lipstik di kerah bajunya. Tatapan matanya bener-bener penuh sama cinta yang mendalam. Para pelayan di rumah yang lihat itu langsung bisik-bisik gosip di belakang mereka. Tuan muda sulung sama Nona Rivers bener-bener serasi banget ya. Biarpun mereka belum resmi daftar nikah, tapi kelakuannya udah mirip pengantin baru aja, nempel terus kayak lem, gak mau lepas sedetik pun. Tuan muda sulung emang dimanjain dari kecil, tapi untungnya dia gak jadi anak nakal yang aneh-aneh. Nikah sama Nona Rivers yang cinta mati sama dia, kayaknya dia bakal makin dimanjain sampai mandang remeh semua orang. Takdir yang indah banget ya. Tapi kasihan banget sih sama tuan muda kedua, udah dicuekin keluarganya dari kecil, sekalinya nemu orang yang dia taksir, malah harus jadi calon. Kakak iparnya sendiri. Mereka kan jelas-jelas saudara kandung. Kenapa nasibnya sesial itu ya? Pas denger helaan napas mereka di balik pintu, gue langsung ngecek mata gue. Dulu, gue juga sempet protes ke Tuhan berkali-kali, kenapa gue diperlakuin kayak begini. Tapi abis pernah ngerasain mati sekali. Gue jadi paham satu hal. Kalau sesuatu itu harus gue rebut dan perjuangin mati-matian. Berarti itu bukan milik gue. Keluarga juga kayak gitu. Cinta pun sama aja. Makanya gue gak mau berharap lagi. Gue cuma pengen bebas dan pergi. Buat selamanya gak bakal pernah terjerumus ke dalam kubangan lumpur itu lagi. Pas udah waktunya makan malam, pelayan dateng ngabarin kalau bokap nyokap udah mesen ruang VIP di hotel atas bukit dan nyuruh kami buat pergi makan di luar. Tadinya gue mau nyari-nyari alasan buat nolak, tapi badan gue malah diseret paksa masuk ke kursi belakang sama Daniel. Di perjalanan gak peduli apapun yang diomongin si Daniel, Lily langsung nyamber, tunggu kita kelar nikah ya. Kita bulan madu ke Eropa yuk, kita lihat aurora, terus nonton peragaan busana. Kelas dunia. Di sana nanti, aku bakal fotoin kamu banyak-banyak. Aku pengen masang foto kita berdua di wallpaper HP, komputer, sama tablet kamu semuanya. Gak boleh ada yang sama. Nanti aku juga mau sewa paparazzi biar kemampuan motretku makin jago. Kita harus banget ngabadiin momen paling bahagia kita, cetak fotonya terus. Pajang di seluruh ruangan kantor sama ruang belajar. Jadi, pas aku lagi kangen kamu, aku tinggal doang dikit langsung bisa lihat muka kamu deh. Oke ya, kamu udah janji, jadi wajib banget ditepatin. Tunggu nanti pas kita udah punya anak, kita bisa buka-buka album foto bareng sambil nostalgia masa lalu. Kalau anaknya cowok, dia jelas harus mirip kamu, tinggi dan ganteng parah. Tapi kalau cewek, mending mirip aku aja deh. Mereka berdua asyik banget ngobrolnya, seolah-olah lupa kalau ada gua di situ. Gua cuma bisa diam sambil natap ke arah jendela luar tanpa ngomong sepatah kata pun. Pas hari Lily ngejalanin operasi pemulihan matanya, gue dibikin pingsan gara-gara dicekokin. Obat tidur. Gue sempet mimpi. Di mimpi itu, orang pertama yang dia lihat pas baru melek itu gue. Sejak saat itu, gak ada cowok lain yang bisa narik perhatiannya. Dia bakal selalu ada di samping gue. Dia bakal nyiapin banyak kejutan manis dan ngajakin gue kencan bareng nikmatin indahnya dunia yang penuh warna ini sama-sama. Gue bakal berlutut dengan tulus buat ngelamar dia. Gue bakal genggam tangannya erat-erat pas jalan di altar pernikahan. Gue bakal peluk dia erat-erat bareng anak kami buat foto keluarga. Di mimpi itu, gue punya seseorang yang bener-bener sayang sama gue. Dulu, gue ngerasa punya rumah kecil yang anget dan beneran milik gue sendiri. Tapi, pas bangun, ternyata cuma gelembung halu yang pecah gitu aja. Gue udah taruhan nyawa buat tetap berjuang. Tapi, ujung-ujungnya nasib gue tetap tragis abis. Di hari-hari gue, suara decitan rem mendadak yang melengking kencang bikin gue langsung melek. Pas dengar suara bising itu, gue auto dongak dan ngelihat ada mobil sport yang remnya blong meluncur lurus ke arah kita.
Luar suara tabrakan kencang menggema. Mobil kita ringsek nabrak tiang jembatan. Badan gue rasanya mau hancur berkeping-keping. Gila. Jidat, tangan, sama kaki gue ngucur darah semua. Rasa sakit yang luar biasa langsung nyerang gue. Rasanya kayak badan gue lagi dimutilasi, sakit banget sampai gue beneran sesak napas. Megap-megap. Gue maksa buka mata, gue yang udah merah penuh darah, terus ngelihat Daniel sama Lily keluar dari mobil sambil gemetaran ketakutan. Pintu mobil sebelah kiri sama kanan udah penyok parah banget. Bagasi belakang juga udah kebakaran hebat. Gue gigit bibir gue sampai pecah dan berdarah biar nggak pingsan. Sambil nyeret badan gue yang udah babak belur ini gue. Berjuang merangkak ke arah kursi penumpang. Tiap kali gue geser, darah seger terus ngocor, bikin jok sama lantai mobil merah total. Sambil nahan sakit setengah mati, gue merangkak keluar dari mobil. Pas baru jalan beberapa langkah, tiba-tiba ada suara ledakan gede banget dari belakang. Kobaran apinya langsung membumbung tinggi bikin silau. Gue sampai terlempar ke tanah gara-gara gelombang kejutnya. Pas ngelihat mobil yang barusan meledak itu, darah gue rasanya langsung membeku. Gue nggak berani ngebayangin, coba kalau gue telat beberapa detik aja atau malah pingsan. Apa gue bakal mati konyol di kecelakaan mobil lagi? Dan dari pas bahaya itu, datang sampai gue berhasil nyelamatin diri sendiri. 5 menit udah berlalu. Tapi si Lily dari awal sampai akhir boro-boro ngelihatin gue, ngelirik aja nggak. Padahal Daniel baik-baik aja tanpa lecet sedikit pun, tapi dia nggak ada kepikiran sama sekali buat balik dan nyelamatin gue. Begitu ngelihat Daniel meluk, dia sambil nenangin dengan lembut, gue cuma bisa senyum kecut menahan lelah. Tenaga di sekujur tubuh gue langsung ludes. Kelopak mata gue rasanya beneran seberat. Timbal. Pas kesadaran gue mulai samar-samar, gue dengar suara sirine ambulan sama suara suster. Tuan muda kedua lukanya jauh lebih parah daripada dia. Dia pingsan karena kehabisan banyak darah. Nona Lily, kami saranin dia yang didahuluin masuk ruang operasi. Kalau nggak nyawanya bisa semelayang. Gue nggak peduli apa yang bakal terjadi sama Vincent. Yang penting Daniel selamat. Daniel juga luka nih. Pokoknya obatin dia dulu. Pas denger suara yang akrab banget itu, gue semaksa buka mata. Sedikit, terus ngelihat muka Lily yang panik dan tegang banget. Orang tua gue juga langsung datang ngerubungin Daniel sambil nangis bombay nggak berhenti-berhenti. Selamatkan Daniel dulu. Kita udah gedein. Dia susah payah. Kalau Vincent emang kenapa-napa, kita nggak bakal nyusahin pihak rumah sakit. Kok nggak usah penting Daniel aman? Pas denger nggak ada satupun dari mereka yang milih Vincent. Sisa-sisa terakhir. Harapan sama rasa sayang di hati gue langsung lenyap tak berbekas. Kegelapan langsung datang nyeret gue jatuh ke jurang terdalam. Rasa putus, asa, dan ketakutan yang sama persis kayak pas gue mati di kehidupan sebelumnya kembali menyelimuti gue. Gak nyangka gue ternyata masih bisa hidup. Begitu nyium bau disinfektan gue. Bengong lama banget sebelum akhirnya bener-bener sadar sepenuhnya. Dokter meriksa kondisi gue. Terus kedengeran agak lega pas selama lebih dari 10 jam buat nyelamatin kamu dari lubang kubur. Untung banget kamu akhirnya sadar. Pas denger itu kelopak mata gue bergetar. Suara gue serak banget. Makasih ya dok, udah nyelamatin nyawa gue. Dokter itu cuma ngangguk. Dia ngelihatin gue kayak pengen ngomong sesuatu tapi ragu-ragu. Orang yang bawa kamu ke rumah sakit itu orang tua kandung kamu sendiri. Tapi kok bisa begini? Bibir gue sempat mau gerak tapi akhirnya gue memilih bungkam. Ngelihat ekspresi gue, dokter itu nggak berani nanya. Lebih lanjut. Dia cuma ngehela napas terus pergi. Selama 2 hari berikutnya, gue sendirian di rumah sakit dan nggak ada satu orang pun yang ngejenguk. Pas hari gue boleh pulang. Orang tua gue akhirnya nongol juga. Tapi bukannya nanyain kabar gue, mereka malah ngasih peringatan keras. Besok itu hari pernikahan kakakmu. Kamu udah janji kan bakal pergi. Pokoknya pergi sebelum pernikahan besok dimulai. Dengar nada bicara mereka yang ngerasa paling bener, gue cuma ngangguk doang. Ngelihat gue nurut-nurut aja, muka orang tua gue akhirnya agak melunak. Dikit. Demi kebahagiaan kakakmu, kamu ngalah dulu lah ya. Nanti kalau hubungan mereka udah stabil dan punya anak, kita bakal jemput kamu pulang buat kumpul keluarga lagi. Kita udah transfer uang ke kartu kamu. Di luar negeri nanti jaga diri baik-baik ya. Habis ngoceh panjang lebar, mereka berdua yang sip ngurusin Daniel langsung buru-buru pergi gitu aja. Gue ngelihatin punggung mereka yang makin menjauh, terus ngambil tiket pesawat ke Inggris dari kantong gue, lalu merobeknya. Sampai jadi potongan kecil-kecil. Abis itu,
Gue ngeluarin HP terus pesen tiket penerbangan ke Australia. Gue bakal penuhin keinginan mereka dan ngasih apa yang mereka mau. Tapi, dengan keluar dari kehidupan mereka, gue bakal mastiin mereka nggak bakal bisa nemuin gue lagi selamanya. Abis keluar dari rumah sakit, gue nemuin pengacara buat bikin surat pemutusan. Hubungan orang tua dan anak. Dengan mantap, gue tanda tangan di surat itu. Abis itu gue masukin surat perjanjian ini ke dalam kotak. Barengan sama sebuah kaset rekaman. Suara, kaset itu diem-diem gue rekam pas gue masih di rumah lama bareng Lily waktu dia lagi dongeng ke gue. Dulu gue udah bawa kaset ini ke dia berkali-kali. Tapi dia nggak mau ngasih waktu sedetik pun buat dengerin. Pokoknya nolak mentah-mentah. Sekarang gue udah mutusin buat pergi. Gue buang semua barang-barang ini tanpa ragu. Mau dia dengerin. Atau enggak, udah bukan urusan gue lagi. Lagian, gue bakal ngilang sepenuhnya dan gak bakal ada yang bisa nemuin gue lagi. Malam itu, lantai bawah berisik banget gara-gara persiapan pernikahan mereka. Gue gak bisa tidur nyenyak. Gue bangun pagi-pagi buta. Abis sarapan, gue masukin barang-barang, gue ke bagasi mobil. Pas gue baru mau jalan, iring-iringan pengantin datang tepat waktu. Gue ngeliat Lily pakai gaun pengantin putih bersih. Kelihatan cantik banget sih, parah. Gue ngangguk tipis buat nyapa. Untuk pertama kalinya, gue manggil dia kakak ipar. Dan itu juga bakal jadi yang terakhir kali. Lily juga ngeliat ke arah mobil di belakang. Gue sambil mengernyitkan dahi. Kamu nggak usah datang ke pernikahan hari ini, di rumah aja. Gue tahu mereka takut, gue bakal datang dan ngerusak acaranya. Gue cuma menggelengkan kepala, terus nyerahin kado yang udah gue siap-siapin matang-matang ke dia dengan suara datar. Gue nggak bakal datang ke pernikahan kalian kok. Gue juga gak bakal ganggu hidup bahagia kalian lagi. Selamat atas pernikahan barunya ya. Dadah. Abis ngomong gitu, gue balik badan, masuk ke mobil, terus nutup pintu. Lily ngeliatin mobil gue yang mulai jalan, jantungnya tiba-tiba deg-degan parah. Secara insting, dia pengen manggil. Gue balik buat nanya sebenarnya gue mau pergi kemana hari ini. Tapi sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, Daniel yang udah pakai setelan jas langsung manggil. Dia, sayang kamu cantik banget. Lewat kaca spion, gue ngeliat dia ngelempar kotak pemberian gue ke asistennya gitu aja. Terus balik badan, senyum, dan ngebiarin. Daniel gendong dia ala-ala putri raja. Mobil gue perlahan keluar dari area villa. Gue nurunin kaca jendela terus ngelempar HP gue keluar. Mulai sekarang, sosok Vincent yang masa lalu udah mati, dan Vincent yang baru bakal punya masa depan yang bener-bener fresh. Pas pesawat perlahan lepas landas, gue duduk di deket jendela sambil agak ngeblank. Gue ngeliatin hal-hal di masa lalu, bangunan-bangunan yang biasa gue lihat perlahan-lahan mulai menjauh. Di hati gue, gak ada rasa sayang atau kangen dikit pun. Malahan gue ngerasa bebas banget. Akhirnya, gue juga harus cabut dari tempat yang disebut rumah ini. Pas gue masih bocah banget, gue udah mikir buat pergi, soalnya gue sadar banget betapa pilih kasihnya. Bokap nyokap gue kedua anak laki-lakinya yang lain, mau dalam urusan hidup atau hal lainnya, atau bahkan dalam keseharian biasa, mereka selalu nganggep gue kayak orang luar dari awal. Gue bahkan sempet mikir apa gue ini bukan anak kandung mereka. Makanya mereka bedain gue. Tapi kenyataannya jelas gak kayak yang gue bayangin. Gue emang beneran anak kandung. Bokap nyokap gue. Gue juga adiknya Daniel. Kenyataan ini buat gue bener-bener kayak tamparan yang jauh lebih keras. Jadi itu semua ngejelasin. Segalanya ya simple aja. Mereka gak sayang sama gue. Karena mereka gak sayang makanya mereka bedain gue. Bahkan gue lahir pun cuma buat nyelamatin Daniel. Kadang gue nanya ke diri sendiri kalau Daniel gak butuh darah tali pusat buat nyelamatin nyawanya, mungkin gue gak bakal pernah lahir ke dunia ini. Terus soal Lily, awalnya gue pikir dia bakal jadi penyelamat gue. Soalnya dia orang yang paling baik banget ke gue. Orang yang bikin gue ngerasain kehangatan yang sesungguhnya. Meskipun sebelum ketemu dia, gue udah naksir diem-diem sama dia. Tapi yang paling bikin gue baper tuh bukan karena dia itu Lily. Tapi karena ketulusannya yang gak ada tandingannya buat gue. Makanya gue sayang banget sama dia tanpa ragu sedikit pun. Tapi sekarang dia bener-bener percaya kalau orang yang tinggal bareng dia siang malam itu si Daniel. Gak peduli gimana gue ngejelasinnya. Bahkan setelah gue buktiin diri gue. Berkali-kali. Tapi kalau Lily emang sesial itu, tiba-tiba pesawat ngelewatin area turbulensi. Badan gue agak gemeteran. Luka-luka bekas, kecelakaan mobil masih kerasa agak sakit. Gue refleks narik napas dalam-dalam. Luka gue sebenarnya udah hampir sembuh total. Tapi gue nggak tahu kenapa. Sejak gue diceburin ke air sama Daniel, gue jadi penakut banget. Bahkan pas cuaca mendung tapi nggak hujan pun, gue bisa ngerasain dingin mencekam yang aneh banget.
refleks nyembunyiin leher gue, meluk selimut di badan gue lebih erat. Tapi tetap aja ngerasa nggak ngefek sama sekali. Badan gue masih kerasa dingin di beberapa bagian. Pas. Gue lagi mikir apa perlu manggil pramugari buat minta selimut lagi. Cewek di sebelah gue tiba-tiba nyodorin selimutnya ke gue. Gue agak kaget. Gue nggak butuh selimut ini kok. Suara cewek itu kedengeran lembut dan adem banget. Kemeja putih rapi yang dia pakai bikin. Dia kelihatan agak tegas. Cuma dia lagi pakai masker. Jadi nggak bisa ngelihat mukanya dengan jelas. Satu-satunya yang kelihatan cuma matanya yang memikat dan cantik banget. Makasih. Ya, harus bilang makasih. Gue langsung ambil selimut itu dan ngebungkus badan gue. Dalam sekejap, gue ngerasa jauh lebih mendingan. Saking enaknya. Karena kurang tidur, gue mulai ngerasa ngantuk. Para penumpang yang terhormat, mohon perhatiannya bahwa penerbangan kita diperkirakan mendarat dalam waktu 30 menit di Kingsford Smith, Sydney International. Suhu darat di Sydney adalah 22 derajat Celcius atau 71,6 derajat Fahrenheit. Suara pengumuman yang jelas itu terus bergema. Terus-menerus. Gue baru deh perlahan-lahan bangun. Gue kaget pas sadar udah tidur hampir 2 jam. Pinggang sama kaki gue rasanya agak kesemutan dan pegel banget. Setengah jam kemudian, sambil megang koper, gue ngeluarin HP gue. Gue ngelirik jam di layar, terus nyadar kalau kita mendarat agak lebih cepet dari jadwal. Pas, lihat. Layar pesan gue yang kosong melompong, gue sih udah biasa. Bahkan kalau suatu hari gue beneran hilang, kayaknya nggak bakal ada yang peduli, gue masih hidup apa, udah mati. Gue udah nyampe di tempat yang bener-bener baru, dan semua urusan masa lalu itu gue nggak mau ada sangkut pautnya lagi sama mereka. Mau itu orangnya atau kejadiannya, semuanya udah gue lepasin semua. Pas ngelihat bangunan asing di sekitar gue dan orang-orang dengan berbagai warna kulit, ditambah tatapan ramah dari mereka ke gue, rasanya bener-bener baru dan seru banget. Suasananya beda total sama jalanan tempat gue tumbuh gede, tapi gue nggak ngerasa takut sama sekali. Malahan gue penuh dengan harapan buat kehidupan masa depan gue. Gue dorong koper gue sambil nyari alamat yang dikirim sama ibu kos. Gue baru nyadar tempatnya nggak terlalu jauh, tapi karena bawa koper gede, naik taksi emang pilihan paling praktis. Jadi gue buka aplikasi taksi online, terus pesen mobil terdekat dengan cepet. Meskipun harganya agak mahal, tapi sekarang seluruh badan gue rasanya bener-bener capek. Gue cuma pengen buru-buru istirahat. Drivernya datang cepet banget. Kurang dari 5 menit, dia udah ngejemput gue di pinggir jalan. Gue lihat muka drivernya tuh sangar banget kayak preman jalanan. Tangan kanannya bahkan ditato gambar bunga segar. Dia turun dari mobil bawain koper gue tanpa ngomong sepatah kata pun. Nyadar kalau gue agak tegang, drivernya akhirnya nengok ke belakang dan nanya, "Lu orang Korea?" Gue ngegeleng terus biling kalau gue orang Tiongkok. Kata Tiongkok itu bikin muka si driver langsung kelihatan jauh lebih santai. "Oh, lu orang Tiongkok juga? Berarti kita sekampung halaman dong. Emang asal lu dari mana?" "Gue dari Timur Laut." Gue nggak tahu apa karena dia udah kelamaan di luar negeri. Tapi logatnya kedengeran agak aneh. Tapi perasaan Orang betulan yang asyik banget. gue dari Shanghai, jawab gue sambil senyum. Setelah obrolan kami mulai nyambung, kami berdua pun mulai asik ngobrol. Gue baru tahu kalau driver ini datang ke Australia gara-gara pacarnya. Sebelumnya dia punya studio tato sendiri di kampung halamannya, tapi karena pajak di sini lumayan tinggi, ditambah modal buat buka toko juga nggak main-main gedenya. Jadinya dia mulai narik taksi online buat nyari duit. Berharap suatu hari nanti bisa buka studionya lagi. Pas lagi nunggu lampu merah, dia bahkan ngebuka dompetnya buat nunjukin foto ke gua. Gua lihat mereka berdua nempelin muka sambil senyum lebar banget. Pas lagi ceritain pacarnya, matanya langsung kelihatan berbinar-binar banget. "Kalau lu sendiri gimana? Kenapa lu ke Australia? Harusnya kondisi ekonomi orang. Shanghai nggak jelek-jelek amat kan?" Pas dia nanya alasan gua ke Australia, gua langsung terdiam sejenak. Gak mungkin, kan gua bilang kalau gua pengen kabur dari keluarga. Cerita kayak gitu bener-bener susah buat ih. Kesempatan kerja yang lumayan oke di sini. Masuk akal banget. Lagian kalau emang peluang di sini lebih bagus, datang ke sini emang gak ada salahnya. Driver itu menghela napas sambil membenarkan pilihan gua. Gua cuma ngangguk nggak ngomong apa-apa lagi. Di sepanjang jalan, si driver bener-bener nggak bisa diem kayak keran air bocor. Dia mulai ngenalin adat istiadat setempat sama beberapa restoran khas di sana. Semuanya langsung gue inget-inget baik-baik.
Akhirnya kita nyampe di apartemen. Selain bayar tarif lewat aplikasi online, gue juga ngeluarin duit cash yang baru aja. Gue tuker buat dikasih sebagai uang tip. Gak usah lah, kita kan sama-sama orang Tiongkok, santai aja kali, jangan kaku-kaku amat. Driver itu nurunin koper gue terus langsung tancap gas pergi. Hati gue kerasa anget banget. Gue pun jalan ke arah apartemen yang pas banget sama alamatnya. Tuh, ibu kos berambut pirang keriting ternyata udah nungguin gue lama bener. Abis dia ngasihin kuncinya, dia ngasih beberapa instruksi penting, terus langsung ngibrit cabut. Pas gue baru mau nyadar, doi udah ngilang aja. Pas lagi jalan di lorong, sekilas gue ngeliat siluet yang kayaknya nggak asing. Muncul di tikungan. Belum sempet gue lihat jelas, udah ngilang. Gue cuma bisa geleng-geleng kepala, mikir paling gue kurang tidur doang. Kamarnya sih nggak seberapa luas, tapi isinya lumayan lengkap lah. Di kamar tidur bahkan ada balkon kecilnya. Sinar matahari yang nerobos masuk lewat balkon ke dalam kamar tuh. Bauh, adem bener rasanya. Yang paling penting, di luar ada dapur mini. Puas banget dah gue. Gue tuh aslinya nggak doyan-doyan amat sama makanan barat, apalagi yang pakai keju-kejuan. Gue bener-bener nenek banget sama gituan. Sekarang berhubung tempat baru gue ada dapurnya buat masak. Ya jelas ini surga banget buat gue. Tambahan lagi, bokap nyokap nggak pernah ambil pusing soal gue. Jadi, sebagian besar, waktu gue belajar masak sendiri buat bertahan hidup. Sekarang pas fasilitasnya ada, oh ya jelas gue girang banget lah. Pas udah kelar beresin kamar tipis-tipis, gue langsung ngebuka koper. Habis ngeluarin semua baju dan masukin ke lemari, gue ngeluarin barang-barang pecah belah gue yang rapuh, terus gue tata rapi satu-satu biar estetik. Pas ngelihat kamar yang gue dekor sendiri ini, akhirnya gue bisa tersenyum puas. Gue cuci muka, terus langsung rebahan di kasur. Tidur di pesawat tuh emang sumpah nggak enak bener. Pas gue bangun lagi, ternyata udah jam 2 siang dong. Pas ngelihat sekeliling kamar baru, rasanya masih agak aneh gimana gitu. Butuh waktu semenit buat otak gue connect dan sadar kalau gue beneran udah nyampe di Australia. Musim panas di Sydney, bulan Februari. Gue nyari kaos santai yang adem, langsung ganti, terus cabut keluar. Beda banget sama gaya necis pas mau keluar rumah di kampung halaman kali ini. Gue pengen banget nikmatin terik matahari di luar. Rencananya sih mau nyari tempat makan dulu, baru abis itu beli bahan makanan buat ditaruh di rumah. Tiba-tiba ada bau harum semerbak menusuk hidung gue. Lidah gue langsung meronta-ronta pengen nyoba. Tanpa sadar, gue ngikutin aroma itu sampai ke sebuah restoran. Dan ternyata menu andalan mereka tuh steak. Gue mesen steak spesial dan sengaja minta ekstra kentang di atas kejunya. Pas steaknya disajiin, gue udah nggak sabar pengen langsung nyicipin. Dagingnya yang fresh dan empuk tuh gokil enak parah. Gue makan lahap banget sampai kenyang bego. Pas gue lagi siap-siap mau bayar mendadak, gue baru nyadar kalau duit cash sama kartu gue ketinggalan di kantong jaket gue yang lain pas tadi ganti kaos. Sumpah, gue beneran lupa total. Pas gue lagi panik, setengah mati sambil nahan malu, tiba-tiba ada tangan yang nyodorin kartunya, ngasih isyarat mau sekalian bayarin makanan gue. Gue rada kaget dong pas gue lihat. Ternyata itu cewek yang tadi pagi ketemu di bandara. Baru sekarang nih gue bisa ngeliat mukanya dengan jelas. Struktur wajahnya tuh gila, cakep parah. Tulang alis sama batang hidungnya tinggi proporsional banget. Ngasih kesan agak dingin-dingin misterius. Gitu. Gue langsung nyerokos, makasih banyak. Ya, nanti gue ganti gimana? Santai, biar gue talangin dulu, kata cewek itu sambil ngangkat kartu gold di tangannya. Bahasa Mandarinnya yang super lancar, bikin gue rada shock. Soalnya dari tampangnya tuh nggak ada mirip-miripnya sama orang yang bisa bahasa Mandarin. Tapi masalahnya, harga makanan di sini tuh beneran nggak murah sama sekali, bre. Nggak bisa gitu, gue wajib banget ganti duit lu. Nggak enak lah. Pokoknya gue harus ganti, kata gue ceplos-ceplos tanpa sadar. Tuh cewek, ngebalikin badannya dikit, terus tiba-tiba bilang dengan ada ngegoda. Ya udah, tar kapan-kapan lu ganti beliin gue es krim aja, oke? Di toko yang pas di bawah gedung apartemen. Gue langsung bengong di tempat. Baru sekarang gue ngeh. Orang yang gue lihat di tangga tadi itu kayaknya dia deh. Gue nggak salah lihat. Ntar kapan-kapan gue traktir lu. Es krim deh. Pas cewek itu udah jalan jauh, gue baru nyadar kalau gue bahkan nggak sempet nanyain namanya. Tiba-tiba ada rasa nyesel yang nyelip di hati gue. Lagian, masa iya gue udah dapet. Untung banyak banget dari orang lain tanpa tahu namanya. Pas nyampe apartemen, gue buru-buru ambil duit tunai terus turun lagi ke bawah. Mereka berdua malah lagi pamer kemesraan yang banget, mirip pengantin baru. Sisa foto lainnya yang satu gambar cincin berlian, satunya lagi foto rame-rame mereka bareng Tuan dan Nyonya Day.
Tangan gue lagi megang HP. Refleks makin kenceng. Gue paham banget apa maunya si Daniel. Dia cuma pengen pamer dan ngebuktikan ke gue kalau sekarang di hatinya Lily cuma ada dia doang. Di bawah foto-foto itu ada tulisan beberapa baris. Ini gaun pengantin terakhir yang gue pilihin buat Lily. Cantik banget kan? Waktu milih gaun kemarin, dia sebenarnya suka yang lain. Tapi menurut gue yang ini lebih masuk sama lekuk tubuhnya. Jadi ya udah, gue borong dua-duanya. Cincin berliannya juga gitu. Dia sempat bilang gak usah beli yang gede-gede banget karena dia bakal jarang make sehari-hari, tapi gue tetap keukeho beli. Awalnya, gue pengen ngundang lu ke nikahan kita, tapi Lilinya yang emoh. Dia bilang, di hari bahagianya, dia nggak sudi ngeliat muka lu. Bokap sama nyokap juga bilang kedatangan, lu cuman bakal ngungkit masa lalu doang. Makanya lu nggak kita undang. Sekarang kita udah mau nikah. Mending lu move on aja deh. Masa lalu lu sama Lili nggak bakal gue urusin. Tapi mulai sekarang, camkan ini baik-baik. Orang yang ada di samping dia cuma boleh gue. Dan Lily cuma bakal jadi kakak ipar lu doang. Pas baca tulisan ini, gue bahkan bisa ngebayangin gimana nada sombong dan muka si Daniel pas ngomong gini. Gak ada satupun chat yang gue bales. Gue cuma nutup tabnya pelan-pelan. Tiba-tiba gue keinget dulu si Lily pernah dengan lembutnya muji mata gue. Katanya mata gue tuh indah banget. Gue balik nanya, gimana kalau ntar lu ngeliat muka gue, terus sadar kalau gue gak ganteng? Si Lily langsung ngejawab, mau gimana pun rupa gue. Di hatinya gue bakal tetap jadi cowok paling menawan. Gombalan masa puber cewek itu emang blak-blakan dan bikin baper banget. Tiap denger omongannya, kuping gue langsung merah merona. Dulu, gue sempet ngebayangin. Masa depan bareng dia, bahkan kepikiran buat nikah, dan bikin keluarga kecil yang bahagia. Padahal gue udah lama move on dari si Lily. Tapi pas ngelihat foto-foto ini, tetap aja ada rasa. Nyesek dikit di dada. Tapi ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Gue gak bakal berharap apa-apa lagi. Pas acara pernikahan hampir dimulai, tiba-tiba ada bocah cowok yang bawa segelas jus anggur lari ke dalam aula pernikahan, terus nabrak si Daniel. Jus anggur merah keunguan itu langsung ngebasahin hampir seluruh jasnya. Si Daniel spontan teriak, "Jas gua, anak nakal punya siapa sih ini? Siapa yang ngebiarin dia masuk? Buruan bawa pergi, gih." Dengar ada ribut-ribut, Lily langsung gercep nyamperin. Pas lihat, muka si Daniel yang kelihatan emosi dan rempong banget, langkah kakinya langsung mandek. Padahal di matanya, Daniel tuh cowok yang selalu kalem dan sopan banget. Bahkan pas lagi kena masalah pun, dia nggak bakal sesensi ini. Begitu lihat sifat aslinya yang begini, Lily ngerasa rada asing. "Lily, sejak kapan lu di sini?" Gue malah nggak lihat. Lily ngeliatin mukanya lagi. Dia lihat muka Daniel udah balik kalem, kayak biasanya, beda banget sama yang barusan. "Tadi gue denger suara lu. Gue kesini cuma mau mastiin keadaan lu. Baik-baik aja." "Gue nggak apa-apa kok. Cuma tadi ada anak kecil yang nggak sengaja numpahin jus ke jas gue. Cuma kena jus anggur dikit doang kok. Gue tinggal ganti jas aja ke satu lagi nih. Tungguin gue di sini ya." Dia kagak tahu kenapa. Tapi tiap kali ngelihat Daniel, dia low-key selalu ngerasa ada yang aneh. Perasaan ini nggak cuma sekilas. Tapi perasaan itu sesekali muncul lagi. Kayaknya dibandingin dulu, pas bareng dia tuh rasanya agak beda. Tapi bedanya di bagian mana dia? Nggak bisa ngejelasin. Mana kadang cowok yang tiba-tiba nongol di kepalanya tuh bukan si Daniel, tapi gue. Lily sebenarnya mulai curiga. Tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa soal itu. Secara Daniel kan suaminya. Sedangkan gue cuma adik iparnya doang. Adik ipar, dia tiba-tiba ingat kalau sebelum masuk mobil gue sempet manggil dia kakak ipar. Waktu itu muka gue pucat parah. Abis ngasih kado nikahan yang udah gue siapin niat banget, gue langsung cabut gitu aja. Bahkan pas dia refleks manggil gue udah nggak sempet nyaut. Lily tiba-tiba kepikiran soal kotak itu. Dia penasaran banget pengen tahu apa isinya. Naik lift ke parkiran, Lily langsung ngacak-ngacak isi mobilnya buat nyari itu barang. Dia langsung manggil asistennya. "Mana kotak yang dia kasih ke gue tadi pagi?" Ibu Lily. Maksud ibu kotak dari adiknya Pak Day. Pas denger, dia nanya tiba-tiba. Asistennya langsung kelihatan agak ragu. Dahinya Lily langsung berkerut dalam. "Sebenarnya, ada apa sih? Gue nitip barang ke lo, tapi ngejaga satu barang aja nggak becus." Ibu Lily, Pak Daniel yang bilang, katanya karena kado itu nggak berharga, dia nyuruh saya buat nyari tempat sampah, terus langsung dibuang aja. "Terus lo buang?" Lily langsung emosi. "Lo inget nggak buangnya di mana? Cariin sekarang juga buruan." "Baik saya, cari sekarang." Si asisten langsung cabut. Ngelihat punggung asistennya yang makin menjauh, perasaan Lily mulai nggak enak. Kemudian asistennya lari ngos-ngosan sambil meluk kotak itu. Pas mau dikasihin ke Lily, si Daniel malah ngehadang.
Dia langsung nyamber kotak itu terus jalan. Sambil nenteng kotak itu. Lily, ngapain sih kamu ke bawah sini? Aku baru keluar ruang ganti langsung bingung nyariin kamu. Nih jas yang baru aku ganti. Coba lihat, ganteng kan? Tapi tatapan Lily langsung berubah dingin. Soalnya dia inget jelas banget kalau dia pernah bilang gak suka warna ungu. Terus kenapa di hari pernikahan mereka, cowok ini malah milih jas warna ungu? Curiga di hatinya makin menjadi-jadi, kepalanya juga makin semeraut. Ganteng banget kok. Warna ini cocok banget sama kamu. Lily senyum. Tapi cuma senyum palsu di bibir doang. Si Daniel sama sekali nggak nyadar ada yang aneh. Dia masih sibuk narsis ngagumi mukanya sendiri. Alunan musik piano yang syahdu mulai kedengeran. MC-nya naik ke panggung dengan santai, mulai cuap-cuap basa-basi kayak biasanya. Pas ngenalin pengantinnya, si Daniel kelihatan excited parah. Tapi mata Lily malah datar-datar aja. Dia ngelihat Daniel nuntun tangannya buat naik ke atas panggung. Pas lagi ngeplank, dia baru sadar kalau bayangan. Yang nongol di kepalanya malah muka gua. Dia matung di tempat lama banget, gak gerak sama sekali. Lily, kamu kenapa sih? Daniel yang di sebelahnya manggil berkali-kali. Tapi dia nggak ngerespon sama sekali. Daniel mulai panik campur emosi. Ngelihat tamu-tamu di bawah mulai bisik-bisik ngegosip, si MC juga langsung putar otak buat nyelamatin suasana. Karena panik, Daniel ngegoyang-goyang lengan Lily pelan. Baru deh dia sadar dari lamunannya. MC yang tangkap langsung buru-buru bilang, mungkin pengantin prianya. Kecapekan gara-gara acara pernikahan ini. Harap maklum ya semuanya. Habis, mereka berdua tukeran cincin dengan muka datar bin ogah-ogahan. Tibalah waktunya toast. Aku kurang enak badan. Tuh, Lily langsung nyelonong pergi tanpa peduli perasaan Daniel sama sekali. Daniel pengen ngejar, buat nanyain. Tapi para tamu masih pada nungguin. Daniel terpaksa harus stay di tempat buat nenangin tamu-tamu. Lily semalam abis nyetir semalaman. Jadi dia agak capek. Nanti biar aku yang nemenin kalian semua. Sambil ngomong gitu, dia ngangkat gelas wine-nya terus bersulang bareng para tamu. Walaupun orang-orang pada curiga, tapi nggak etis aja buat nanya-nanya sekarang. Lagian kan ini nikahan orang lain. Lily balik ke backstage. Asistennya langsung gercep ngasihin kotak. Itu. Dia ngebuka gembok kotak itu pelan-pelan. Di dalamnya ada alat perekam suara kecil sama selembar surat pemutusan hubungan orang tua dan anak. Di situ tertulis 6 kata bercetak tebal. Refleks dia mikir. Apa hubungan si Vincent sama keluarganya seburuk itu ya? Kenapa dia malah berinisiatif mutusin hubungan orang tua dan anak ini? Tapi ngeliat gimana perhatiannya ibu dan bapak dia ke si Daniel, Lily jadi makin bingung. Jarinya pun mulai meraba alat perekam suara itu. Lily nyadar kalau alat perekam suara ini rasanya nggak asing. Kayaknya dulu gue pernah bawa barang ini buat nemuin dia, minta dia buat dengerin isinya. Tapi waktu itu, dia cuma mikir gue sengaja cari masalah dan bikin ribut. Makanya dia ogah dengerin rekaman itu. Sekarang gue malah ngasih barang ini ke dia. Tiba-tiba Lily ngerasa penasaran banget pengen dengerin. Dia nyari laptop terus nyolokin alat perekam itu. Setelah bunyi kresek-kresek khas suara elektronik terdengar, suara seorang cewek mulai bercerita. Suara merdu yang jernih itu bikin dia shock setengah mati. Karena orang yang lagi bercerita di dalam rekaman itu nggak lain adalah dirinya sendiri. Ini pas waktu Lily masih buta, lagi nyeritain. Daniel, alasan kenapa dia? Mungkinkah orang yang nemenin dia selama ini ternyata bukan Daniel? Atau jangan-jangan gue nyolong barangnya Daniel lagi? Lily langsung nyamber HP-nya, nyoba. Buat nelpon gue biar dapat kejelasan, tapi nomor gue nggak aktif mulu. Akhirnya dia bawa alat perekam suara itu buat nyari Daniel dan minta penjelasan secara cowok itu. Udah ngeklaim keras-keras kalau dialah orangnya. Berarti dia pasti tahu sesuatu. Lily langsung nyeret Daniel yang lagi sibuk bersulang ke backstage. Daniel, apa beneran kamu orang yang selama ini selalu ada di samping aku? She hurriedly grabbed Daniel's hand so tight, he couldn't break free. Lily, kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba nanya gitu? Ya jelas akulah orang yang selalu nemenin kamu dulu. Selain aku, siapa coba yang bisa cinta mati sama kamu kayak? Ada apa sih? Kenapa dari tadi kerjaan kamu ngelamun terus? Hari ini, nada bicaranya mulai kedengaran gak sabaran. Terus cerita yang pernah aku ceritain ke kamu dulu, kamu masih ingat? Cuma, kan udah lama banget kejadiannya. Aku nggak gitu inget detailnya. Daniel sengaja ngehindarin kontak mata. Rasa bersalah sama kepanikan di matanya langsung kebaca jelas sama Lily. Kalau udah kayak gini. Bahkan kalaupun Lily ogah percaya, udah kelihatan banget kalau si Daniel ini cuma palsu, guelah orang yang selama ini dia cari-cari.
Lily menatap cowok itu dengan dingin tanpa ngomong sepatah kata pun. Baru deh si Daniel nyadar kalau dia salah ngomong. He hurriedly explain. Bukannya aku sengaja nggak inget sama cerita kamu. Ini beneran karena aku lagi pusing banget ngurusin nikahan kita. Lily, jangan marah dong. Nanti abis kita resmi nikah. Aku ceritain lebih banyak lagi deh gimana. Dia narik-narik ujung lengan baju Lily pelan. Lily natap muka di depannya itu dengan rasa muak yang mendalam. Daniel, sampai detik ini pun kamu masih tega bohongin. Aku, faktanya, bukan kamu yang selama ini nemenin aku. Dia langsung dorong tubuh Daniel sekuat tenaga. Si Daniel yang bener-bener gak siap langsung kejungkal jatuh ke tangga. Badannya guling-gulingan sampai ke lantai bawah. Jas pengantinnya langsung robek, dan badannya dapat banyak luka goresan di mana-mana. Dalam sekejap, flash kamera nggak habis-habis langsung nyorot ke arahnya. Daniel boro-boro kepikiran rasa sakit di badannya. Dia cuma bisa nutupin mukanya ketakutan nggak berani gerak macem-macem. Dia pengen ngejar terus ngejelasin semuanya ke Lily, tapi Lily udah keburu naik ke panggung dengan cepet. Dia langsung nyamber. Mic-nya terus ngomong ke semua orang. Pernikahan hari ini batal. Daniel bukan pengantin, cowok yang gue cari. Abis ngomong gitu, dia langsung melenggang keluar dari aula. Pesta. Begitu Lily keluar, dia langsung papasan sama bokap nyokapnya Day. Ada apa sih Lily? Mau kemana? Bukannya bentar lagi giliran acara bersulang? Lily ngeliat ke arah orang tua yang lagi kebingungan itu. Terus ngelempar kotak itu pas di kaki mereka. Baru mikirin mereka sekongkol sama Daniel buat ngebohongin dia aja. Emosinya udah langsung meledak-ledak. Gue gak sudi nikah lagi. Buat Alesan jelasnya, lu berdua pasti udah paham banget lah. Keluarga Day, camkan ini gue bakal inget terus kelakuan busuk kalian. Ucapan Lily bikin orang tua itu jantungan. Mereka saling lirik, mungut kotak itu dari lantai, terus buru-buru lari ke dalam aula. Para tamu yang lihat drama di depan mata mereka langsung heboh ngegosip. Ada apa nih? Bukannya tadi baru aja kelar upacara. Kok sekarang malah diumumin batal? Si O Lily ngebatalin nikahannya, masa lu belum tahu sih? Si O Lily kan dulu digedein di villa luar kota. Katanya sih dia sempet buta. Berapa waktu? Waktu itu dia ketemu cowok, terus usaha mati-matian buat nyari dia lagi. Ngelihat keadaan sekarang sih, kayaknya si penipu abal-abal itu ketahuan deh. Kalau nggak, mana mungkin dia ngebatalin pernikahan pas hari begini. Kan bikin malu banget. Oh, jadi gitu ceritanya. Ya syukur deh. Emang pantas kan dia digituin? Lagian siapa suruh? Nyamar jadi orang lain. Rasain tuh, nikahannya dibatalin di depan umum, keluarga Day bener-bener coreng muka sendiri. Kok bisa-bisanya mereka ngedidik anak kayak gitu? Biar kata mereka ngomongnya bisik-bisik, Daniel denger semuanya jelas banget. Dia langsung nansepin kuku-kukunya dalam-dalam ke telapak tangannya sampai darahnya keluar, baru deh dilepasin. Bokap nyokapnya buru-buru nyamperin dengan muka panik banget. Mereka langsung nutupin kamera yang lagi ngerekam, terus ngegotong Daniel ke belakang. Daniel, kamu nggak sengaja salah ngomong ya? Kalau nggak kenapa Lily tiba-tiba tahu? Tanya nyokap Day dengan muka serius. Nggak lah aku, beneran nggak ngomong apa-apa. Ini pasti ulah si Vincent, pasti dia yang main licik. Lily mendadak tahu, gara-gara Vincent nggak mau ngeliat aku. Bahagia. Dia bikin aku malu setengah mati begini, Pama. Kalian harus bener-bener kasih dia pelajaran. Teriak Daniel histeris. Nyokap Day yang lihat. Anaknya menderita banget langsung ngerasa tersayat-sayat hatinya. Iya sayang, Mama janji, Mama pasti bakal kasih Vincent pelajaran. Bisa-bisanya dia jahat banget sama saudaranya sendiri kayak gini. Bokap Day juga ikut nyaut. Bener banget. Papa sama Mama selalu paling sayang sama kamu. Tenang aja, hari ini Papa bakal beresin semuanya buat kamu. Tapi ya, gimana sama urusan Lily? Dia pasti udah tahu kalau kamu bukan orang itu. Sorot mata Daniel langsung penuh kebencian. Gak masalah. Soal Lily, nanti kita jelasin bareng-bareng. Kalau nggak mempan, kita langsung samperin aja keluarga Rivers. Keluarga Day kita juga butuh jaga gengsi. Pernikahan ini mutlak, harus berhasil, hibur nyokap Day. Aku tahu Mama paling sayang sama aku, kata Daniel pelan. Tiba-tiba dia ngelihat kotak di tangan bokap Day. Dalam hati dia ngerasa kotak itu agak familiar. Kayaknya sih kado pernikahan yang dia kasih buat Lily hari ini. Tapi dia inget banget pas turun dari mobil, dia udah nyuruh asistennya Lily buat ngebuang kotak itu. Kok sekarang malah ada di sini? Apaan nih? Daniel ngebuka kotak itu santai. Ternyata isinya dokumen. Di situ tertulis. Tulisan gede-gede. Surat perjanjian pemutusan hubungan orang tua dan anak. Gue jalan ke arah jendela, terus ngebuka jendelanya lebar-lebar. Gue lihat cuaca di luar lagi cerah-cerahnya. Indah banget.
Suasana hati gue juga langsung ikutan adem. Gue rencananya mau turun ke bawah buat jalan-jalan santai. Pas banget sih mumpung jadwal wawancara kerja gue belum mulai. Gue masih punya waktu luang. Pas lagi jalan lewat semak-semak di bawah, tiba-tiba gue denger suara ngeong lirih. Kika! Gue langsung nengok tapi nggak ada. Bayangan anak kucing sama sekali. Tadinya gue pikir cuman salah denger doang. Tapi pas gue mau cabut suara tangisan itu kedengeran lagi. Akhirnya gue jongkok buat meriksa pelan-pelan. Di dalam. Pipa tua yang nyelip di semak-semak, gue nemuin anak kucing oren. Badannya tinggal kulit pembungkus tulang penuh luka lagi. Pas gue deketin dia malah nggak takut. Dia malah berusaha ngerangkak ke arah gue pakai kaki-kaki kecilnya. Ngeliat itu, hati gue langsung nyesek banget. Detik itu juga gue bertekad harus nyelamatin dia. Tapi pas si Meong lihat gue. Badannya gede tinggi, dia langsung ciut dan gak berani deket-deket. Gue pengen nyari bantuan orang lain, tapi gue gak kenal siapa-siapa di sekitar sini. Kecuali cewek yang waktu itu bayarin makan gue. Abis bimbang bentar, gue mutusin buat nyoba peruntungan. Gue ketok pintunya. Si cewek kelihatan masih ngantuk-ngantuk gitu. Pas tahu itu gue, dia buru-buru ngerapiin bajunya. Ada perlu apa ya? Gue langsung ceritain cepet-cepet soal anak kucing di bawah tadi. Terus dia langsung ngibrit masuk buat ganti baju. Kita berdua pun turun ke bawah barengan. Pas udah ngeliat jelas posisi si Meong kita. Singkirin batu yang ngehalangin pelan-pelan. Habis itu dia dengan lembut ngeraih anak kucing itu keluar dari pipa pakai kedua tangannya. Pas momen itu si Meong kayak bisa ngerasain kebaikannya. Dia terus-terusan ngeong tapi gak berontak sama sekali. Malah kayak kaki belakangnya di dekapannya. Kita harus rumah sakit. Oke, aku tahu tempat klinik hewan deket sini. Habis jalan kaki beberapa menit, kita berdua akhirnya nyampe di klinik itu. Terus langsung nyamperin, nanyain kondisinya, terus bilang si Meong harus diperiksa dulu. Si cewek naruh anak kucing itu pelan-pelan ke meja periksa. Baru deh kita berdua keluar dari ruang pemeriksaan. Nggak lama kemudian, suster ngebawa si Meong keluar lagi. Katanya kakinya nggak kenapa-napa kok, cuma lecet-lecet dikit aja yang butuh perawatan telaten. Masalahnya cuma kurang gizi aja. Makanya harus dirawat inap dulu beberapa hari buat dipantau. Gue ngeliat si oren di dekapannya. Rasa cemas. Yang ganjel di dada gue akhirnya langsung hilang. Makasih banyak ya buat hari ini. Kalau nggak ada kamu, aku bener-bener nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Aku bahkan belum nanya nama kamu siapa. Nada suara gue bener-bener penuh rasa syukur. Nggak apa-apa kok. Bisa nyelamatin kucing ini juga bikin aku seneng banget. Namaku Samantha Hayes. Kalau kamu? Vincent Day. Samantha Hayes. Pas secara nggak sadar gue ngulangin namanya pelan terus ngangguk. Kita berdua pun balik ke apartemen. Barengan. Mungkin gara-gara abis ngerjain misi bareng, jalan sambil ngobrol pun rasanya nggak canggung sama sekali. Gue baru tahu kalau Samantha kerja di sebuah firma hukum. Konsultasi di sini. Kebetulan banget, dari kecil gue emang tertarik banget sama dunia hukum. Alhasil kita berdua langsung asik tukar pikiran soal bidang itu. Pas jalan agak jauh, makin ngobrol, ternyata kita makin nyambung banget. Rasanya kayak udah temenan lama. Pandangan gue ke dia juga langsung berubah. Samantha tuh ternyata nggak sedingin tampilannya pas di luar. Tunggu bentar di sini ya. Samantha agak bingung. Tapi dia refleks ngangguk aja. Sampai akhirnya gue balik lagi sambil lari-lari. Sambil megang 2 es krim cone yang gokil gedenya, baru deh dia paham maksud gue. Kamu masih inget? Ya jelas inget lah, kata gue sambil nyerahin es krim itu ke dia. Samantha nggak mau ngerusak suasana dan langsung nerima es krim itu. Sinar matahari yang terik nembus celah-celah bayangan pohon. Pas dia ngeliat gue yang berdiri di depannya, dia nggak bisa nahan pipinya yang mendadak panas banget. Sadar sama hal itu, Samantha langsung panik nyari alasan buat pulang. Gue sih nggak sama sekali. Setelah kita sepakat buat ke rumah sakit bareng lagi lain kali, gue pun balik ke apartemen gue. Tapi Samantha nggak sabar-sabarnya sama sekali. Malahan, dia telaten banget ngasih saran ke gue. Hati gue rasanya anget banget. Belum pernah ada orang yang sesabar ini sama gue sebelumnya. Gue tiba-tiba keinget kalau Lily dulu juga kayak gini. Tapi belakangan, dia bahkan nggak punya waktu barang sedetik pun buat dengerin kaset rekaman dari gue. Lihat muka gue yang langsung berubah murung, Samantha langsung nanya, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, cuma kepikiran kita belum ngasih nama buat anak kucing itu. Mau ngasih nama? Kan kamu pemiliknya. Gue mikir bentar. Gimana kalau dipanggil Summer aja? Pas banget kan, soalnya kita nemuin dia di musim panas. Gimana menurutmu?
Gue natap Samantha dengan pandangan yang penuh harap. Lucu banget sih nama itu. Ya udah, mulai sekarang namanya. Summer ya, karena kita keluar dari rumah sakit udah lumayan sore. Samantha langsung pesen taksi online. Pas nunggu mobilnya dateng, dia bahkan nelpon drivernya duluan buat nanya apa boleh. Bawa kucing masuk. Drivernya langsung setuju dengan senang hati. Cuma pas mobilnya nyampe, drivernya ngeliatin gue pakai tatapan penuh arti terus ngomong sesuatu. Ke Samantha pakai bahasa Rusia yang nggak begitu gue denger jelas. Jadi gue ngedeket ke Samantha terus nanya, kenapa sih dia ngeliatin gue aneh banget? Barusan dia ngomong apa? Dia bilang anak kucingmu lucu banget. Malah katanya dia pengen nyulik kucingnya tahu. Masa sih kok gitu? Mendengar hal itu, gue langsung refleks ngelindungin kucing kecil itu erat-erat di dekapan gue. Tingkah gue itu bikin Samantha langsung ketawa ngakak. Bercanda kok, dia nggak ngomong gitu. Tapi tetap aja gue diem-diem meluk si kucing lebih erat. Dari sudut yang nggak bisa gue lihat, senyum Samantha malah makin lebar, kayak nggak mau palingin pandangan dari gue. Setelah naruh si kucing di rumah Samantha, gue langsung cepet sepet balik ke rumah buat mandi. Baru selesai mandi, HP gue tiba-tiba getar. Wah, gue agak bingung. Siapa juga yang ngechat jam segini? Pas gue cek, ternyata itu notifikasi berita yang masuk. Judul utamanya, konglomerat papan atas Lily Rivers batalkan pernikahan di depan umum. Gak, cuma ninggalin pengantin cowoknya gitu aja di tempat. Acara, dia juga langsung ngumumin kalau pengantin cowok itu bukan orang yang dia cari selama ini. Foto-foto resolusi tinggi memperlihatkan suasana kacau di tempat nikahan itu. Tapi yang pertama, kali bikin salah fokus adalah bunga-bunga matahari yang gede banget di mana-mana. Mau itu lukisan tangan bunga matahari di dinding atau gambar kartun di souvenir setiap meja. Semuanya pakai motif bunga matahari. Semua itu cuma gara-gara gue pernah bilang kalau gue suka banget sama bunga matahari. Bahkan buat pernikahan impian gue pun, gue harap bunga matahari jadi tema utamanya. Kayaknya dia beneran inget omongan gue. Pas gue scroll pelan-pelan ke bawah, hati gue rasanya agak nyesek baca isi beritanya. Lily. Akhirnya dengerin kaset rekaman suara gue. Tapi biar gitu pun, gue nggak bakal ngarep apa-apa lagi dari dia. Semua kelakuan Lily ke gue dulu masih ngebekas banget di kepala gue. Di titik ini, mau dia nebus kesalahan kayak gimana pun udah nggak ada gunanya lagi. Gue langsung nutup halaman berita itu dan diem-diem unfollow semua hal yang ada hubungannya sama dia. Gue nggak mau ada urusan apa-apa lagi. Pas ngeliat dokumen hukum yang sah ini, mereka bertiga langsung melongo. Daniel pasang muka sinis banget. Si Vincent lagi tantrum apaan sih sekarang? Kita kan cuma nggak ngebolehin dia datang ke nikahan. Apa kudu banget dia repot-repot ngasih ginian langsung ke Lily? Apa dia mau pamer? Biar Lily tahu kalau keluarga Day memperlakukan dia dengan buruk, sengaja banget kan? Sekarang, kalau dia tahu nikahannya gagal, dia pasti bakal belagu banget. Pas denger dia ngomong. Gitu. Ibu dan ayah dia langsung mikir kalau itu masuk akal juga. Hati mereka pun langsung penuh sama rasa kesel dan benci ke gue. Ayah dia langsung mutusin buat nelpon dan ngomelin. Anak durhaka ini. Tapi di telepon, yang terdengar cuma suara mesin operator yang dingin. Gak ada suara lain, ayah dia langsung naik hitam. Berani-beraninya dia nggak ngangkat telepon gue. Udah berani ngelawan dia sekarang? Ibu Day nggak percaya dan nyoba nelpon sekali lagi. Tapi hasilnya sama aja nggak bisa kesambung. Kayaknya dia emang mau mutus hubungan total sama kita. Dia udah bikin kita susah setengah mati. Mending sekalian tendang aja dia dari keluarga Day. Daniel langsung ngomporin sambil nyari celah. Ayah dan ibu Day pun langsung setuju bulat-bulat dan berencana nyari pengacara buat mendaftarkan dokumen ini ke notaris secepatnya. Daniel akhirnya ngerasa emosinya agak terlampiaskan. Mereka bertiga pun balik ke kediaman keluarga Day. Pas Daniel ngeliat tulisan dekorasi kebahagiaan ganda yang tertempel di pintu. Mukanya langsung merah padam nahan amarah. Dia langsung ngamuk dan ngerobek paksa pajangan-pajangan gitu. Masih belum puas juga. Dia bahkan gak mau makan malam dan langsung ngurung diri di kamarnya. Ibu dan ayah dia yang ngeliat hal itu jadi khawatir setengah mati. Mereka berdua langsung masuk ke kamar buat ngebujuk dia. Daniel, kamu udah ngambek seharian, kamu harus tetap makan dong. Bener itu nak, gak peduli gimana pun kondisinya. Keluar dulu yuk terus makan. Sesuatu ya? Gak lama kemudian, suara Daniel teriak dari dalam kamar. Gak mau tahu, aku harus tetap nikah sama Lily. Acara nikahannya kan udah jalan. Kalau aku gak bisa nikah sama dia, aku bakal bener-bener jadi bahan ketahuan orang-orang. Bukannya ayah sama ibu bilang punya cara ya, cariin jalan keluar dong buat aku. Mendengar hal itu, mereka berdua terpaksa menyetir.
langsung ke depan villa keluarga Rivers. Belum sempat mereka memarkirkan mobilnya, beberapa bodyguard berjas hitam langsung jalan mendekat dan menghadang jalan mereka. Kalian siapa? Ini area kediaman keluarga Rivers. Gak bisa sembarangan masuk. Pemimpin bodyguard itu bahkan megang tongkat kejut listrik sambil ngetuk-ngetuk kaca mobil mereka. Ayah Day berusaha tegar buat keluar dari mobil. Kami bukan orang asing. Kami ini calon mertua dari CEO Lily. Ya. Lily tahu tentang hal ini. Nasib kalian bakal tamat. Dia pikir orang itu bakal ketakutan. Siapa sangka bodyguard itu malah nyengir sinis. Terus merhatiin penampilan ayah dan ibu Day dari atas ke bawah. CEO. Kami bahkan belum menikah. Mana ada dia punya mertua? Sekali lihat aja gue udah tahu kalau kalian ini cuma penipu. Cabut sana. Kalau nggak mau pergi, jangan salahin gue kalau gue bakal bertindak. Kasar. Kata pria itu sambil ngayunin tongkat kejut listrik di tangannya. Ibu Day yang tadinya mau ngomong sesuatu, langsung ciut ketakutan dan nggak berani bersuara sedikit pun. Ayah Day nggak rela pergi gitu aja. Akhirnya, dia terpaksa teriak kenceng-kenceng ke arah villa. Lily, kejadian 4 tahun lalu itu ada alasannya. Kamu harus banget dengerin penjelasan kami. Apalagi pernikahan ini udah diumumin ke sesi kota. Kalau kamu batalin gitu aja dan ngebiarin. Keluarga Rivers tahu. Ini pasti bakal bikin lu kena imbasnya juga. Tuh, para bodyguard udah siap-siap mau ngebekuk dia. Tapi tiba-tiba ada cowok yang mukanya kayak pelayan pribadi datang buru-buru. Terus ngebisikin sesuatu ke kuping tuh, bodyguard. Si bodyguard langsung ngelepasin bokapnya si Day gitu aja. Untung aja lu pada lagi hoki. Bos Lily bilang, dia pengen ketemu lu. Bokap Day langsung nunjuk dirinya sendiri. Yoi, bener banget. Dan lu tunggu di bawah ya, jangan kelayapan. Bokap Day nggak berani ngebantah langsung. Ngintilin pelayan itu masuk ke villa. Lily lagi berdiri di depan jendela kaca gede, sambil megang kontrak yang baru kelar ditandatanganin. Sejak dia sadar kalau gue tuh orang yang selama ini dia cari, dia langsung nyuruh orang buat nyisir sesi kota, tapi tetap aja zong. Malah semua kontak, gue nunjukin. Kalau nomornya udah pada hangus. Di dalam hatinya, dia ngerasa bersalah banget, sekaligus panik. Merasa berdosa karena selama ini dia bego banget gak nge siapa orangnya. Rasa paniknya tuh karena dia sendiri udah kelewatan banget kelakuannya. Sekarang, dia bahkan gak punya kesempatan buat ngejelasin semuanya. Saat ini, yang ada di otaknya cuma gimana caranya. Cepet-cepet nemuin gue. Pas denger asistennya ngetok pintu, dia langsung nyimpen kontrak itu. Gue denger lu mau ngelaporin ini ke keluarga Rivers kan? Lu lagi nyoba. Ngancem gue ya? Suara Lily bikin bokap Day langsung gemeteran pas baru masuk. Seketika, dia ngerasa suhu ruangan langsung anjlok drastis. Gak, saya sama sekali gak ada niat begitu. Saya cuma gak mau lihat perjodohan indah ini hancur gitu aja. Serius deh. Di depan Lily, nyali bokap Day langsung ciut. Suaranya bahkan kedengeran kayak lagi jilat ludah sendiri. Perjodohan indah? Keluarga Day. Lu pikir gue Lily Rivers? Ini apaan? Lu kira gue bego apa? Bener kan? Lily ketawa sinis, tatapannya tajam banget, bikin bokap. Day nggak berani ngangkat kepalanya. Tapi pas mikirin anaknya yang lagi mogok makan di rumah, dia nekat buka suara. Ibunya Daniel sama saya tuh. Srek banget sama kamu. Mana mungkin kita nganggap kamu bego? Lagian lihat kamu sama Daniel klop banget, mau yang ngerawat kamu itu dia atau bukan? Emangnya penting ya? Gimana kalau kalian berdua pura-pura nggak tahu apa-apa aja? Omongan bokap Day yang nggak tahu diri itu bikin Lily sempet. Cengo. Jadi, yang ngerawat gue itu bukan Daniel, tapi Vincent kan? Kalau lu masih nggak mau jujur, gue bakal ngelempar lu langsung dari jendela lantai atas ini. Lily nanya pakai suara dingin mencekam. Bokap Day yang emang udah gemeteran, sekarang langsung cut abis. Dia ngelihat keluar jendela dan langsung lemes terus ambruk ke lantai. Iya, itu si Vincent, bukan Daniel. Awalnya kita juga nggak tahu. Si Daniel yang ngasih tahu kalau kamu lagi nyari seseorang. Terus, orang yang kamu cari itu mirip banget sama Vincent. Makanya kita nyuruh Daniel buat ngerebut identitas Vincent. Dan jam tangan itu juga punya Vincent. Lily merem sekilas. Kalau lu emang ngehormatin gue, Lily Rivers, mau nikah sama anak lu yang mana aja kan sama aja nikah, iya kan? Terus kenapa lu mesti ngebohongin gue? Daniel itu anak kesayangan yang susah payah gue dapetin. Si Vincent mah cuma wadah yang lahir buat jadi tumbal penyelamat dia doang. Pas nyebutin. Perbedaan kedua anaknya itu, bokap Day langsung ngomong santai kayak nggak berdosa. Lagian di matanya cuma Daniel yang anak kandung beneran. Kalau buat Vincent dia, nggak peduli sama sekali. Selama itu barang yang dipengenin Daniel, sebagai bokapnya, dia bakal ngelakuin apa aja biar Daniel dapet. Pas denger,
Bokap Day ngebeda-bedain kedua anaknya. Kayak gitu Lily jadi paham kenapa gue nekat mutusin hubungan keluarga. Di detik itu juga, rasa kasihan dia ke gue langsung naik. Berkali-kali lipat. Terus Vincent sekarang di mana? Apa lu umpetin? Lily nanya pakai nada buru-buru. Dia udah kabur ke luar negeri. Lu tahu alamat lengkapnya? Bokap Day ngegeleng. Ngelihat bokap Day yang nggak ada tobat-tobatnya, Lily langsung nyuruh security buat nyeret dia bareng. Nyokap Day yang ada di bawah. Mereka semua dikurung di ruang bawah tanah. Muka bokap Day langsung kaget setengah mati. Kan gue udah ceritain semuanya. Kenapa lu masih tega? Begini, Lily, lu nggak takut kena karma apa? Teriakan bokap Day perlahan hilang. Di dalam ruangan cuma kesisa bunyi detak, jam dinding yang terus-terusan bunyi. Lily jalan ke arah jendela, niatnya mau nyalain rokok, tapi nggak nyala-nyala juga. Saking keselnya dia langsung lempar asbak ke lantai. Pecahan belingnya langsung berantakan kemana-mana. Tangannya juga kena sayat beling, darah segar langsung kucur. Rasa perihnya berasa banget. Tapi dia nggak ngerasain apa-apa sama sekali. Vincent, lu sebenarnya ada di mana sih? Gue udah tahu semuanya sekarang. Please, temuin gue sekali aja ya. Bos Lily, ini barang-barang yang minta saya selidiki kemarin. Kata asistennya sambil naruh map di meja Lily. Lily ngebuka map itu. Isinya kwitansi rumah sakit. Di situ kecatat jelas. Kalau Daniel pas umur 3 tahun tiba-tiba sakit parah dan butuh donor darah dari kerabat dekat buat nyelamatin nyawanya. Kelahiran gue kebetulan sengaja dirancang demi Daniel. Lily megang erat map di tangannya. Dia emang dari dulu curiga sama sikap. Di dalam map itu juga ada HP jadul yang agak lecet. Lily langsung ngeh kalau itu HP yang dulu gue pakai. Si asisten lewat riwayat panggilan gue nemuin lokasi terakhir kartu SIM-nya. Habis itu, dia nyerahin ke teknisi buat dipulihin datanya, terus dikasih ke Lily. Lily ngeliat ke layar yang minta sandi 4 angka. Sempet ragu bentar, Lily masukin 0616. Begitu ada bunyi bip, layarnya langsung kebuka, matanya. Langsung berkaca-caca karena tanggal 16 Juni itu, hari ulang tahunnya. Pas dicari lagi, beberapa akun aplikasi udah pada keluar. Cuma nyisa foto-foto yang nggak sempet, gue hapus sama beberapa SMS. Pas ngelihat satu-satu foto di album, ada foto bunga di pinggir jalan, macam-macam awan, tapi kebanyakan foto Lily pas. Zaman sekolah dulu sampai pas dia tiba-tiba buta kemarin. Tiap foto bener-bener gue simpen baik-baik. Sampai foto sekelas zaman sekolah dulu juga gue simpen. Di situ. Dada Lily tiba-tiba nyesek banget. Kayaknya tanpa ada yang tahu, gue udah sering banget naksir dia. Malah pas dia dianggap kayak sampah yang dibuang sama keluarga Rivers, gue tetap setia nemenin dia. Dia nggak bisa lupa masa-masa bareng gue dulu. Nggak bisa juga lupa sama ketulusan yang gue kasih ke dia. Rasa sayang gue ke ternyata emang selalu diem-diem baik kayak gini. Kayak danau tenang. Biarpun nggak banyak tingkah, tapi tulusnya minta ampun. Pas ngebuka bagian pesan, Lily kaget. Pas nemuin orang yang paling sering SMS gue ternyata si Daniel. Daniel sering ngirim foto nikahannya bareng. Foto-foto mesra mereka sehari-hari ke gue. Lily ngeliatin satu persatu. Hatinya makin nyesek aja. Di bawah foto-foto itu ada beberapa pesan tambahan. Vincent, denger-denger hari ini lu nyariin Lily lagi ya? Punya malu nggak sih? Lily tuh sekarang kakak ipar lu. Lu ngegoda ipar sendiri. Sebenarnya apa sih? Tujuan lu? Lu masih belum paham juga? Orang yang di samping Lily cuma gua. Cuma bisa gua. Bokap nyokap udah mutusin buat bantuin gua. Makanya, nggak usah keras kepala lagi deh. Seumur hidup lu tuh emang cuma ditakdirin jadi pengganti gua. Kalau gua nggak sakit, mana mungkin lu dapat kesempatan buat lahir ke dunia ini. Jadi, mending lu sadar diri deh sama kenyataan. Selama itu barang yang gua mau, lu wajib ngalah dan serahin ke gua. Bahkan Lily sekalipun nggak ada pengecualian. Kecuali kalau lu cabut dan nggak jadi anak keluarga Day lagi. Pas ngeliat. Pesan-pesan ini, amarah Lily bener-bener pecah ke ubun-ubun. Drama tukar-menukar ini jauh lebih menjijikkan dari yang dia bayangkan. Semua kekacauan yang berujung kayak gini bener-bener gara-gara Daniel yang keras kepala mau menang sendiri. Ditambah lagi, bokap nyokap keluarga Day yang manjain dia tanpa batas. Hal itu yang bikin Lily sama gue selalu nggak jodoh dan terus-terusan saling melewatkan. Satu sama lain. Pas dipikir-pikir lagi, urusan ini sebenarnya simple banget. Berhubung bokap nyokap keluarga Day udah nganterin diri mereka sendiri ke sarang macan. Maka si karakter utama, Daniel, jelas nggak boleh lolos gitu aja. Lily langsung nyuruh asistennya buat nyeret Daniel ke sini sekarang juga. Sementara itu Daniel lagi dikurung di kamarnya. Begitu denger Lily lagi nyariin dia, mukanya langsung sumringah kesenangan seketika. Dia mikir bujukan bokap nyokapnya udah berhasil.
Makanya dia buru-buru ganti baju, dandan serapi mungkin, terus ngekor di belakang si asisten dengan santai. Nyetirnya pelan-pelan aja. Gua nggak mau penampilan baru gue ini jadi rusak. Daniel ngomong sambil ngaca, dengan nada ketus. Dia emang dasarnya temperamental kayak gitu. Cuma ya dia harus sok jaim dan hati-hati aja kalau di depan Lily. Lagian si asisten juga nggak peduli. Cuma sempat ngelirik dia sekilas dengan dingin. Tatapan itu kayak lagi ngeliat orang mati. Soalnya si asisten paham banget luar dalam sekutu kayak gimana gilanya sosok Lily itu. Daniel bener-bener nggak bakal dapat akhir yang mulus. Pas mobilnya sampai di villa keluarga Rivers, Daniel masih bingung kenapa hari ini nggak ada. Satu orang pun yang bukain pintu mobil buat dia. Terpaksa dia harus buka sendiri. Tiba-tiba ada tenaga gede yang langsung nyeret paksa badannya. Matanya juga langsung ditutup pakai kain hitam tebal. Rasa takut yang luar biasa langsung nyerang batinnya. Daniel spontan, siapa kalian? Hah? Cepetan lepasin gue. Gue ini. Suaminya Lily. Berani-beraninya kalian nyentuh gue? Suaranya sampai serak dan berat. Orang yang ngiket dia nggak tahan buat ngendang tulang keringnya sambil ngebentak kasar. Berisik. Tutup mulut lu kalau masih pengen hidup. Diem. Dengar gertakan itu, Daniel langsung mingkem. Dia nggak berani lagi bersuara sedikit pun. Gak tahu udah berapa lama lewat, Daniel cuma ngerasa badannya dibawa ke suatu ruangan yang ketutup rapat. Udara di sekitarnya bahkan kerasa pengap. Lily jalan ngedeket, terus langsung nyentak lepas kain hitam yang nutupin matanya. Daniel. Refleks mundur ketakutan. Kenapa lu takutan banget lihat gua, ha? Atau lu emang punya salah sama gua? Lily nyengkeram dagu Daniel sambil natap dia tajam dan ngomong gitu. Daniel seketika langsung merasa bersalah. Lily, kok lu sih? Kenapa lu suruh orang buat ngiket gua? Gimana tulusnya gua ke lu? Apa lu nggak tahu itu di dalam hati lu? Lily ngomong sambil makin kenceng keram dagunya. Daniel cuma bisa ngerasain sakit yang luar biasa di dagunya. Tapi dia nggak bisa ngomong dan cuma bisa ngerintih kesakitan. Tak tertahankan. Lily akhirnya perlahan ngelepasin Daniel. Sampai detik ini, lu masih mau akting di depan gua? Apa yang udah lu lakuin? Lu lupa. Di mana sebenarnya? Vincent, lu tahu apa nggak? Begitu nama gue disebut, Daniel makin gelagapan. Dia batuk-batuk beberapa kali, terus natap Lily. Jadwal kepergian Vincent kan diatur sama bokap nyokap. Mana gue tahu, tatapan Lily masih kelihatan tenang kayak biasa. Nggak tahu, kalau gitu lihat sendiri deh, lu familiar nggak sama semua ini? Begitu kelar. Ngomong, Lily langsung ngelempar HP-nya ke Daniel. Daniel buru-buru ngambil HP itu buat ngelihat. Pas ngelihat isi chat yang dia kirim di layar HP, Daniel langsung ngerasa sekujur tubuhnya merinding dingin. Dia langsung refleks nyari alasan. Gue cuma pengen dia nggak berharap lagi sama lu, makanya gue kirim chat kayak gitu. Lu kan cinta sama gue. Bahkan, waktu gue salah ngenalin orang pun, lu tetap nikah sama gue kan? Dengan ngomong kayak gitu. Artinya lu ngaku kalau lu yang maksa dia pergi kan? Ucapan Lily langsung bikin Daniel sadar kalau dia baru aja salah ngomong. Spontan dia langsung nutup mulutnya sendiri. Rasa panik di matanya nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Lily udah nggak bisa nahan emosi lagi, dia langsung nyuruh bodyguard-nya buat maju dan nampar Daniel keras-keras. Setengah muka Daniel langsung bengkak parah. Sudut bibirnya juga langsung ngeluarin darah segar. Lu bener-bener cowok brengsek yang nggak tahu diri. Sekeluarga kompak bohongin gua dan maksa Vincent pergi. Terus, udah berapa banyak kelakuan lu di masa lalu yang ternyata hasil kelicikan lu di belakang? Layar, hah? Daniel, kenapa hati lu bisa sebusuk itu? Vincent itu kan adik kandung lu sendiri. Lily makin emosi pas ngomong gitu. Dia langsung nyamber. Barang apa aja di deketnya terus ngelempar ke arah Daniel. Berhubung tangan sama kakinya diikat, Daniel bener-bener nggak bisa ngelawan sama sekali. Ngelihat sikap dingin Lily, Daniel akhirnya nekat lepas kendali. Lily, lu bilang hati gue busuk. Jangan lupa ya, semua yang udah gue lakuin satu-satu itu bukannya lu juga diem-diem. Setuju? Emangnya lu nggak pernah berbuat salah sama sekali ke Vincent? Lu bilang dia adik kandung gue, tapi dia juga kan cowok yang paling lu cinta. Kenapa lu nggak bisa ngenalin dia? Lu bahkan biarin dia di samping lu, nonton kita mesra-mesraan siang malam. Bukannya semua ini lu yang ngebiarin? Sekarang begitu Vincent hilang, lu malah balik. Nyalahin dan nyari perkara sama gue. Lily, lu bener-bener munafik dan jahat. Omongan Daniel bener-bener bikin Lily yang emang udah emosi tingkat dewa makin gelap mata. Dia ngamuk. Terus nyekek leher Daniel kenceng-kenceng. Berani-beraninya lu ngomong kayak gitu ke gue. Mati aja lu. Rasa sesak napas yang luar biasa bikin badan Daniel refleks. Pengen berontak, tapi mau segimana pun dia meronta-ronta. Lily nggak ada niatan buat ngelepasin.
Malahan cekekannya kerasa makin kenceng aja. Waktu terus berjalan, menit demi menit. Daniel perlahan berhenti berontak. Mukanya pucat pasi, badannya tergeletak nggak bergerak di lantai, bener-bener kelihatan kayak udah nggak bernyawa. Lily refleks nendang pelan badannya dan pas tahu dia masih hidup. Lily nggak lanjutin lagi. Dia ngambil syal sutra di deketnya, ngelap bekas noda darah di tangannya. Terus nyuruh anak buah di sampingnya buat jagain dia ketat-ketat. Jangan sampai dia mati. Abis beresin Daniel sama 3 orang lainnya, emosi Lily kayaknya masih belum reda juga. Lagian, sekarang keluarga Day udah nggak ada hubungannya lagi sama dia. Jadi jelas aja dia bebas ngelakuin apa aja buat balas dendam ke keluarga Day. Dia nyuruh anak buahnya buat manfaatin situasi pas keluarga Day lagi lengah, terus mulai ngeborong saham perusahaan keluarga Day secara besar-besaran. Dan mulai ngontrol aliran dana pesanan perusahaan mereka. Gara-gara harganya yang kemurahan, hal ini bikin perusahaan keluarga Day diboikot sama banyak perusahaan lain. Gak butuh waktu lama, perusahaan itu langsung dikucilkan sama pelaku industri lainnya. Tapi ini semua masih belum cukup buat Lily. Dia juga sengaja ngebocorin kabar ini ke 3 orang yang ada di ruang bawah tanah itu. Bokapnya si Day langsung tumbang, pingsan di tempat. Nyokapnya juga mondar-mandir panik banget. Lagian perusahaan keluarga Day itu kan udah meres keringat sama darah pasutri itu. Satu-satunya orang yang bodo amat cuma si Daniel. Begitu dia ngelihat Lily, dia langsung ngemis-ngemis ampun gak ada matinya. Lily please, bebasin gua dong. Gua tahu gua salah, jangan kurung gua di sini lagi. Gua bener-bener takut di sini. Banyak ular sama tikus di mana-mana. Gua bahkan ngerasa kaki gua digigit-gigit sama mereka. Please, bebasin gua ya. Bebasin lu sih gampang aja. Tapi lu sama orang tua lu cuma bisa pilih salah satu. Pikirin diri lu sendiri aja deh. Nada bicara Lily kedengeran ngeremehin banget, kayak lagi ngegoda mangsa. Jelas lah bebasin gua aja. Mereka kan udah tua, sedangkan gue masih muda. Lagian, ide buat ngegantiin Vincent. Itu juga ide dari mereka kok. Gak ada urusannya sama gue. Lily, lu selidikin aja sendiri tuh jam tangan. Mereka yang ngotot beneran bilang itu punya gue. Lily, masalah ini bener-bener gak ada hubungannya sama gue. Denger si Daniel cepet banget cuci tangan. Lily malah gak kaget sama sekali. Lagian, dia udah khatam banget sama sifat egoisnya. Jelas gue percaya sama lu. Tapi coba deh lihat ke sana. Apaan tuh? Daniel langsung noleh ke arah yang ditunjuk Lily. Dia ngelihat bokap sama nyokapnya tepat di sebelahnya. Kelihatan banget mereka udah denger semua omongannya. Daniel, kita udah berjuang mati-matian demi lu setengah hidup kita. Tega-teganya lu kayak gini kayak kita? Bokapnya ngomong sambil nyesek banget, sampai berasa dadanya ketusuk. Nyokapnya juga kecewa berat. Gak nyangka sama sekali. Bahkan dalam 10.000 tahun pun, kalau anak cowok yang dimanjain setengah mati bakal ngejelekin pengorbanan mereka di belakang kayak gini. Mapa itu akal-akalan si Lily. Dia sengaja mau ngadu domba kita. Gua nggak bermaksud kayak gitu tuh. Daniel panik nyari alasan. Tapi Lily nggak ngasih dia celah. Dia langsung nyuruh anak buahnya nyeret Daniel keluar. Nah tuh, lihat kelakuan anak kesayangan kalian. Sampai detik ini, kalian udah lihat jelas kan? Lily nyender santai di kursinya, natap bokap sama nyokap si Day. Muka mereka berdua pelan-pelan langsung sepet banget. Lily puas banget. Pas keluar dari ruang bawah tanah, Lily nyuruh pengawalnya buat ngelepasin bokap sama nyokap si Day. Tapi dengan syarat mereka harus mutusin hubungan sama Daniel. Soalnya abis denger kata-kata Daniel yang gak punya otak itu bokap sama nyokap si Day. Langsung setuju tanpa ragu sedikit pun. Lily kelihatan puas mampus karena belakangan ini dia dapat semua yang dia mau. Lagian, keluarga Day udah gak punya apa-apa lagi. Dilepasin pun mereka cuma bakal nemu jalan buntu. Bos Lily, terus si Daniel gimana? Tanya asisten di sebelahnya. Dia jelas harus ngerasain penderitaan yang dialamin Vincent dulu. Makanya dia mulai nyuruh orang buat nyiapin kecelakaan mobil yang persis sama, menara sampahnya yang penuh alergen, plus sensasi kelelep sama muka yang bonyok parah. Pas lagi lapar-laparnya, Daniel dicekokin mangga seambrek-ambrek, bikin seluruh badannya alergi parah dengan bentol-bentol merah bermacam bentuk. Daniel juga dihantam mobil kenceng banget sampai tulang keringnya remuk. Daniel diceburin berkali-kali ke air, bikin sekujur badannya basah kuyup. Di air penuh es selama 2 jam penuh. Daniel didorong orang dari lantai 2 ke lantai 1, nabrak menara sampahnya raksasa sampai hancur. Pecahan kaca yang gak terhitung jumlahnya langsung nancep di dagingnya. Daniel harus nahan siksaan ini pagi, siang, malam. Abis disiksa terus-terusan, Daniel yang tadinya ngemis ampun langsung jadi kaku, kayak mayat hidup. Tapi hati Lily gak melunak dikit pun.
Pas dokter mastiin Daniel kena mental dan kena gangguan jiwa, Lily langsung ngebuang dia ke rumah sakit jiwa dan pesen dari awal. Yang penting dia tetap hidup. Urusan lain gak usah dipusingin. Kepala rumah sakitnya paham banget dan bilang bakal ngurus dia baik-baik. Hari-hari ini, selain nyari keberadaan gua, Lily balik ke tempat tinggalnya yang dulu. Sebagai anak dari keluarga Rivers, tempat tinggalnya emang bapuk banget. Malah kadang atapnya bocor, seluruh kamar jadi lembab. Tapi biar gitu, dia tetap demen tinggal di sini soalnya tempat ini ada wangi gua. Yang dikit-dikit bisa nenangin hatinya yang lagi kalang kabut. Dia ngelihatin perabotan yang ditata di kamar itu. Di dalam hatinya, rasanya akrab tapi asing di saat yang sama. Akrab gara-gara kehadiran gua yang selalu bikin dia ngerasa anget banget. Asing soalnya dulu dia nggak bisa ngelihat apa-apa sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia rasain cuma dari bimbingan sabar gua dari waktu ke waktu. Bisa dibilang gue tuh secerca harapan di hidupnya yang gelap gulita. Lily suka sama gue bukan cuma secara emosional, tapi juga karena kepribadian gue. Gue selalu khawatir dia bakal jatuh. Makanya gue telat ngajarin dia jalan. Gue juga nata barang-barang sesuai kebiasaan dia, biar dia gampang ngambilnya. Cinta gue ke dia biarpun gak kelihatan, tapi bisa dia rasain dari hati. Memori itu langsung datang berhamburan kayak ombak di kepala Lily. Air matanya netes diem-diem. Tiba-tiba sekretarisnya telepon bilang ada kabar tentang gua. Sekarang gua lagi di Australia, lagi siap-siap buat interview di perusahaan desain. Dengar kabar itu, saraf Lily langsung makin tegang. Pas hari-hari dia nggak bisa nemuin gua. Hatinya tuh panik dan nggak tenang banget. Tapi pas tiba-tiba tahu alamat gua, dia malah makin was-was. Takut gua nggak bakal maafin dia. Lagian, dia sempet nggak ngenalin gua dan malah ngelakuin hal-hal terlaluan kayak gitu. Cek. Gue harus langsung cabut nyari dia. Tapi kondisi bos sekarang bener-bener gak memungkinkan buat penerbangan jauh. Sekretarisnya natap Lily agak ragu. Tapi Lily bener-bener gak peduli soal itu. Dia langsung berdiri, ngerapihin bajunya, dan siap-siap langsung berangkat. Sekretarisnya gak berani ngomong lagi, langsung buru-buru manasin mobil. Mereka berdua langsung tancap gas ke bandara. Pesawat melesat kencang di langit, ninggalin jejak putih di langit biru. Sama kayak perasaan Lily saat ini, campur aduk antara berharap sama deg-degan. Sementara itu, di Australia tiba-tiba gerimis, bikin rencana gue buat makan di luar langsung berantakan. Gara-gara baru kelar interview, gue tadinya mau ngajak Samantha buat ngerayain dikit. Samantha ngelihat muka gue yang langsung murung dan langsung nenangin. Bukannya lu jago masak? Chef Vincent kalau makan di luar kan repot. Mending kita makan di rumah aja. Makan hotpot. Mau nggak? Kebetulan temen gue ada ngasih bumbu kuah hotpot dari kampung halaman. Yuk cobain bareng-bareng, kata-katanya langsung bikin gue seneng lagi. Beberapa hari lalu gue masih khawatir bumbu hotpot di sini nggak bakal kerasa autentik. Samantha, lu emang orang paling baik sedunia deh. Kalau gitu gue bakal bikin iga babi tim buat traktir lu. Terus bagian gue yang nyuci piring. Kita berdua nggak pakai lama langsung gerak, jalan bareng ke supermarket buat beli beberapa bahan. Bahan-bahan buat hotpot. Pas lagi lewat genangan air, tiba-tiba ada mobil jeep ngebut. Roda mobil itu langsung nyipratin air lumpur. Refleks, gue langsung narik Samantha, yang pas itu. Lagi jalan di sisi luar jalanan, biar masuk ke dalam pelukan gue. Dalam sekejap, jarak kita berdua deket banget, cuma beberapa senti, hidung kita sampai senggolan halus. Gue bahkan bisa nyium wangi parfum mawar yang samar-samar dari tubuhnya. Ini pertama kalinya gue ngelihat dia dari jarak sedekat ini. Gue cuma bisa bengong ngelihat bulu matanya yang panjang banget. Gue bengong parah. Sementara Samantha mukanya langsung merah padam kayak kepiting rebus. Dia nggak berani natap gue, tapi dia juga nggak mau dorong gue menjauh. Akhirnya dia manggil pelan, Vincent. Baru deh di situ gue sadar sama apa yang barusan gue lakuin. Akhirnya, gue berusaha keras buat nahan detak jantung gue yang rasanya udah mau copot dari dada. Dan langsung ngalihin pembicaraan. Supermarketnya udah deket nih. Yuk cepetan. Keburu hujannya makin deras. Samantha nggak ngomong apa-apa. Cuma ngikutin gue dalam diam sambil megangin payung buat gue. Di dalam hatinya, mulai tumbuh rasa seneng karena payungnya sendiri emang udah rusak sebelum keluar rumah. Pas balik dari supermarket, hujannya udah bener-bener reda. Kita bawa kantong gede penuh bahan makanan, jalan santai di jalanan, santai banget. Gak disangka-sangka, gue ngelihat sosok yang familiar banget. Di lobi bawah gedung apartemen, sosok itu langsung ketangkap pandangan gue.
Senyum di sudut bibir, gue langsung pudar seketika. Gue nggak pernah nyangka kalau orang yang paling ngebet nyari gue ternyata si Lily. Gue nggak nyangka. Dia beneran datang ke sini. Samantha yang emang PK banget orangnya, langsung nggak ada yang nggak beres sama gue. Dia ngelirik Lily yang nggak jauh dari situ. Terus refleks. Ngelindungin gue dengan berdiri di depan gue. Sebelum ngelihat gue, hatinya Lily penuh harap. Tapi pas dia ngelihat ada cewek di sebelah gue, ekspresi mukanya langsung berubah jadi kusut banget. Pas makin deket dan ngelihat jelas mukanya Samantha, dia makin emosi. Gue ngelihat dia langsung jalan cepat ke arah gue. Gue tahu apa yang mau dia lakuin dan langsung berdiri di antara mereka berdua. Pas dihalangin Lily, marah banget. Tapi dia masih was-was sama sikap gue di sebelahnya. Jadi dia berusaha keras buat nahan emosinya. Samantha nggak peduli sama provokasi sengaja dari Lily, tapi dia malah noleh ke gue. Vincent, lo kenal orang ini? Gue ngangguk. Tatapan mata Samantha kelihatan agak khawatir. Lo nggak apa-apa? Yuk pergi. Gak usah dipeduliin. Gue mulai ngangkat kaki mau pergi. Lily langsung bilang, Vincent, bisa kita ngobrol bentar? Langkah kaki gue pun langsung terhenti. Karena omongannya. Samantha di momen ini juga udah bisa nebak hubungan kita berdua. Ngelihat gelagat Lily, kalau gue nggak ngomong tegas, pasti bakal makin ribet urusannya. Gimana kalau kalian ngobrol aja? Aku tunggu di depan sana ya, tanyanya. Samantha ngomong gitu sambil ngambil barang-barang dari tangan gua. Terus jalan ke tempat yang gak jauh dari situ buat nunggu. Selama proses itu, kita gak ngelirik Lily sama sekali. Seolah-olah, dia cuma orang lewat yang gak penting. Gue noleh buat natap Lily. Di antara kita, udah gak ada lagi yang perlu diomongin. Lo udah milih Daniel, jadi gak usah mikirin masa lalu lagi. Suara gue kedengaran dingin dan asing. Bikin hatinya bergetar. Dia udah lama banget gak ngobrol beneran sama gue. Dalam ingatannya, gue selalu bersikap lembut dan sabar sama dia. Lily gak pernah ngeliat gue sedingin ini sebelumnya. Vincent, gue tahu dulu itu semua salah. Gue, emang bener, gue telat ngenalin lo, bisa gak lo maafin gue? Gue tahu mungkin lo masih kepikiran soal masalah gue sama Daniel. Dia udah dapet hukuman yang setimpal. Semua yang dia lakuin ke lo udah gue selidiki sampai tuntas. Malah, udah gue bales 2 kali lipat. Nanti kita bakal bareng-bareng lagi. Dengan baik ya. Gue bener-bener kangen sama lo. Nada bicara Lily pelan banget. Suaranya juga agak gemeteran gak karuan. Dia emang ngerasa bersalah banget. Tapi sejak hari dia tahu kebenarannya, rasanya kayak ada yang hilang di hatinya. Nunggu sekian lama demi dapat kabar tentang gue, dia cuma pengen cepet-cepet ketemu gue. Sorot mata Lily penuh sama harapan. Gue gak langsung ngomong, cuma diem-diem natap dia. Gak tahu kenapa tatapan gue kayak gini, tapi tiba-tiba itu bikin Lily merasa bersalah. Dia terpaksa buang muka, gak berani natap gue lagi. Beberapa menit berlalu, gue ngomong pelan-pelan, Lily, lo tahu gak sejak SMA? Gue udah suka sama lo. Hari-hari bareng lo itu kenangan yang paling gak bisa gue lupain seumur hidup gue. Saking indahnya, gue ngerasa itu gak nyata. Dulu gue berharap lo bisa ngenalin gue lewat perasaan doang, atau minimal kasih gue waktu 1 menit buat dengerin penjelasan gue. Tapi kenyataannya gak kayak gitu. Sekarang gue udah ikhlas sepenuhnya. Yang lalu biarlah berlalu. Lepasin aja. Lily panik, nggak tahu harus ngapain. Dia pengen ngejelasin, tapi bingung harus mulai dari mana. Bibirnya komat kamit, tapi akhirnya dia nggak bisa ngeluarin 1 kalimat utuh pun. Lily, pas gue mutusin buat ngelepasin lo, gue nggak bakal nyesel lagi. Gue emang pernah cinta sama lo, tapi sekarang rasa itu udah hilang. Di antara kita udah nggak mungkin lagi. Tolong jangan cari gue. Lagi ya, abis ngomong gitu. Gue langsung balik badan dan pergi. Lily mandang punggung gue yang ngejauh jalan nyamperin Samantha. Sekelebat kenangan masa lalu. Langsung muncul di kepalanya. Sebelum pergi ke Australia, dia udah ngebayangin berkali-kali. Asal gue bisa balik ke sisinya, dia bakal nerima apa aja. Tapi sekarang, gue malah berdiri di depannya dan bilang kalau gue udah gak cinta lagi sama dia. Hati Lily rasanya kayak jatuh ke dalam es, gak ngerasain apa-apa selain rasa dingin. Yang tak berujung. Sejak saat itu gue gak pernah ketemu Lily lagi. Kabarnya dia ngejual perusahaannya dan gak ada yang tahu dia kemana sekarang. Ibu sama bapak beberapa hari kemudian juga nyoba ngehubungin gue, tapi gue gak nanggapin apa-apa. Cuma ngirimin balik surat pemutusan hubungan darah yang dulu pernah mereka kirim ke gue. Kalau dibilang gue gak goyah sama kenangan lama itu bohong. Tapi gue emang gak ada niat buat berurusan sama mereka lagi. Lagian, buat gue itu semua udah jadi cerita lama banget. 1 tahun kemudian, gue udah punya studio kecil sendiri.
Gue juga punya beberapa temen deket yang punya ambisi yang sama. Walaupun kerjanya jauh lebih capek dibanding pas di perusahaan dulu. Gue berhasil ngeraih mimpi gue. Di dalam hati rasanya puas banget. Pas hari pertama studio baru berdiri, gue berniat ngajakin Samantha keluar buat ngerayain. Tapi pas gue ketok pintunya nggak ada jawaban. Akhirnya gue coba telepon dia. Gue telepon berkali-kali berturut-turut. Samantha tetap nggak ngangkat. Tiba-tiba HP gue ngeluarin notifikasi berita. Sebuah mobil Pagani hitam gara-gara ngebut, nabrak bagian belakang mobil lain. Pengemudinya tewas di tempat, jantung. Gue langsung amblas seketika. Kado ulang tahun Samantha yang ke-25 itu pas banget mobil Pagani hitam. Gue langsung nyetop taksi, buru-buru meluncur ke lokasi kecelakaan. TKP-nya. Di dalam hati, gue bener-bener panik setengah mati. Tiap lampu merah, gue doa mulu tanpa henti. Pas nyampe, gue lihat polisi udah masang garis pembatas di sana. Gue pengen menerobos buat ngeliat kondisinya, tapi dihalangin. Gue langsung ngejelasin kalau pemilik mobil itu kenalan gue. Dan gue cuma pengen ngecek. Polisinya nanya apa? Hubungan kami. Gue langsung bilang dia pacar gue. Pas denger jawaban gue, polisinya rada bingung. Terus ngasih kartu identitas pemilik mobil itu buat gue konfirmasi. Di situ gue baru lihat kalau cowok di foto itu umurnya udah 60 tahun ke atas. Dan dia bandar narkoba. Kali ini kecelakaannya gara-gara serangan jantung mendadak yang bikin mobilnya nabrak. Di saat itu juga, jantung gue akhirnya bisa bernapas lega. Terus, gue langsung lemes dan ambruk ke tanah. Samantha abis dapat telepon dari polisi, juga kelihatan bingung banget. Sampai akhirnya dia datang ke TKP. Ngeliat mobil Pagani hitam yang udah hancur lebur di sampingnya, dia baru dengah. Samantha langsung ngerentangin tangannya, meluk gue. Erat-erat ke dadanya. Jangan takut Vincent. Gue di sini, gue datang buat jemput lu. Dari balik mata gue yang berkaca-kaca karena air mata, gue langsung lihat mukanya. Yang langsung ngedumel. Lu sebenarnya kemana aja sih? Gue nyariin lu lama banget tau nggak? Gue khawatir setengah mati sama lu. Tadi gue pergi buat nyiapin kejutan buat lu. Rencananya. Hari ini mau nembak lu. Di kantor gue ya, kata gue sambil nahan tangis. Kok lu bisa tahu? Soalnya kan gue punya kamera pengawas. Samantha langsung nepok jidatnya sendiri. Dia bener-bener lupa soal yang satu itu. Sebenarnya gue udah lihat dari tadi sih. Mengendus. Tapi karena pengen ngejaga kejutannya, makanya gue diam aja terus. Terus sekarang ujung-ujungnya lu mau nerima gue apa nggak nih? Kata Samantha sambil ngeluarin cincin dari kantongnya. Gue rada kaget dong. Bukannya lu mau nembak biasa aja kok. Malah ada cincin segala. Sama aja kali, lagian cepat atau lambat gue juga bakalan ngelamar lu. Nada bicaranya yang tegas bikin air mata gue netes lagi. Hati gue rasanya tersentuh sekaligus. Seneng banget. Kalau gitu, gue kudu mikir-mikir dulu deh. Ya udah pikirin aja pelan-pelan. Cahaya matahari nerobos lewat celah-celah bayangan pohon di samping kami. Menyinari dan rangin Samantha dengan indahnya. Di situ, gue ngerasa bagian yang kosong di hati gue perlahan-lahan mulai utuh lagi. Dan Samantha emang bener-bener cahaya matahari yang gak boleh hilang dari hidup gue.